Jadi, mereka ingin menguji kekuatanku. Jawab Limuran. Benar, kata jiwa Ibel. Jika kau cukup kuat, mereka akan bersekutu denganmu untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Jika kau terlalu lemah, mereka mungkin punya niat lain dan kemungkinan besar akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Sekte Tianshan atau bahkan bergabung untuk memecah belah Sekte Tianshan. Aku sudah terlalu sering melihat hal seperti ini terjadi. Limuran mendesah dalam hati. Menjadi pemimpin sekte memang tidak mudah. Tepat setelah wafatnya Patriark Bintang, masalah sudah mulai menghampirinya. Setelah memberi penghormatan dan penghormatan terakhir, Limuran dan yang lainnya duduk di aula utama Aula Duka sebagai tuan rumah dan tamu. Limuran tidak bertanya tentang tujuan mereka, tetapi hanya mengobrol tentang beberapa contoh interaksi Xingchen Zenren dengan berbagai sekte selama hidupnya. Seperti yang diduga, seseorang akhirnya kehilangan kesabaran. Pendeta Tao Tua, Hu Laodao dari Kuil Siling, adalah orang pertama yang mengalihkan pembicaraan dan berkata, kami datang ke sini kali ini bukan hanya untuk berduka atas rekan Daois Xingchen, tetapi juga untuk bertukar pikiran dengan rekan Daois Li dan menguji kemampuan kami. Limuran tersenyum tipis dalam hatinya. Pendeta Tao Tua ini berbicara terus terang dan tampak seperti orang yang pemarah dan terus terang. Guru Ye berkata, benar sekali. Sesuai adat, jika seorang Taois baru muncul di salah satu sekte besar, kita semua harus belajar darinya dan bertukar pikiran dengannya agar kita dapat saling mempelajari kekuatan dan kelemahan masing-masing. Rutin, bibir Limuran sedikit melengkung mengapa aku belum pernah mendengar tentang konvensi semacam ini. Huang Zhenren tertawa dan berkata, haha, yang disebut konvensi itu aturan yang dibuat orang. Kalau semua orang mengikutinya, itu jadi konvensi. Kita semua tertarik. Apa menurutmu rekan Daois Li akan merusak keseruannya? Limuran berkata, bukan itu maksudku. Hanya saja, sparring bisa merusak energi vital kita. Kultivator tubuh sejati seperti kita tidak bisa lagi bergerak bebas. Setiap kali kita menggunakan kekuatan sihir, kita menghabiskan banyak energi vital dan mana. Tanpa latihan jangka panjang, sulit untuk pulih. Bagaimana kalau begini, kita batasi sparring kita hanya dengan satu gerakan. Dalam satu gerakan, Master Huang mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Kita hanya berlatih tanding, jadi kita akan berhenti setelah selesai. Tentu saja, kita tidak akan merusak hubungan kita. Mereka semua adalah master di tahap tubuh sejati. Mereka hanya perlu menunjukkan sedikit kekuatan magis mereka untuk mengetahui kekuatan lawan. Oleh karena itu, bahkan hanya dengan satu gerakan, mereka dapat menilai kekuatan masing-masing lawan secara kasar. Tuan Ye dan yang lainnya juga sepakat untuk membatasi kompetisi menjadi satu gerakan. Apapun hasilnya, kompetisi akan berakhir dan tidak akan ada pertempuran tanpa akhir. Limuran berkata, saya hanyalah seorang kultivator tahap awal tubuh sejati yang baru saja mencapai tingkatan. Tentu saja, saya tidak memenuhi syarat untuk bertanding dengan Master Huang dan Master Jueming, dua kultivator tahap tengah tubuh sejati. Saya ingin tahu, siapa di antara Master Ye, Master Tao Hu, atau Peri Fei Yun yang ingin bertanding dengan saya terlebih dahulu? Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Limuran akan setuju begitu saja. Namun, ada sesuatu yang lain dalam kata-katanya. Jika Tuan Huang dan Tuan Jueming bangga dengan status mereka, akan merepotkan bagi mereka untuk bertarung dengan Limuran. Di antara kita, akulah yang terlemah, jadi mengapa aku tidak mengambil langkah pertama? Kata Peri Fei Yun. Dia satu-satunya kultivator perempuan di sini, dan jelas telah berlatih beberapa teknik untuk mempertahankan penampilan awet mudanya. Dia masih tampak seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun, tetapi dia memiliki kesungguhan dan keagungan tertentu, dan temperamennya benar-benar berbeda dari kultivator perempuan pada umumnya. Limuran mengangguk dan berkata, tidak cocok berlatih di Aula Duka. Ada area terbuka di luar aula utama. Bagaimana kalau kita berlatih di sana? Bagus sekali, Peri Fei Yun dan yang lainnya setuju. Semua orang terbang keluar dari aula dan tiba di area terbuka, melayang di udara. Para tetua dan pengikut Sekte Tianshan, di bawah perintah Limuran, mundur ratusan mil jauhnya. Limuran dan Peri Fei Yun terbang tinggi ke langit, berjarak ribuan kaki. Tolong tunjukkan belas kasihan, Peri. Limuran membungkuk pada Peri Fei Yun. Anda terlalu sopan, rekan Daois Li. Silakan masuk. Peri Fei Yun juga membalas sapaan itu. Setelah salam, kompetisi resmi dimulai. Karena hanya ada satu gerakan, wajar saja jika ia tidak akan menggunakan kekuatan sihir percobaan. Peri Fei Yun, sebagai tamu yang berinisiatif menantang, mengambil langkah pertama. Dia diam-diam menggunakan energi sejati dan kekuatan sihirnya, lalu membuka mulutnya dan menyemburkan setitik aroma merah muda. Aroma itu menyebar, dan dengan infus kekuatan sihir yang besar, aroma itu berubah menjadi bunga spiritual raksasa dan perlahan terbang menuju Limuran. Kekuatan tubuh sejati, hati Limuran tergerak.
Bunga spiritual ini adalah tubuh sejati yang dikultivasikan oleh Peri Fei Yun. Dari sini, tampaknya wanita ini mempraktikkan teknik atribut kayu yang sangat canggih. Dia bahkan bisa mengolah tubuh aslinya menjadi bentuk bunga spiritual, yang sangat langka, pikir Li Muran dalam hati. Meskipun Peri Fei Yun tidak menggunakan senjata ajaib apapun, dia menggunakan kekuatan aslinya saat menyerang, yang membuat Guru Huang dan yang lainnya mengangguk setuju. Kekuatan tubuh sejati seseorang hampir mewakili kekuatan sejati seorang kultivator tubuh sejati, jadi jurus ini bisa sepenuhnya menguji kekuatan Li Muran. Terlebih lagi, Peri Fei Yun tidak menggunakan senjata ajaib penentu hidupnya, jelas-jelas menahan diri, menunjukkan bahwa mereka berlima tidak ingin mengalahkan atau mempermalukan Li Muran. Li Muran juga mengerti artinya, jadi dia mengangguk sedikit dan merasa lebih baik terhadap Peri Fei Yun. Setelah bunga spiritual terbang mendekati Li Muran, kelopaknya mekar satu persatu, terus-menerus, dan dalam sekejap, bayangan kelopak yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, mencoba menelan Li Muran. Kelopak bunga spiritual ini tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat untuk mengurung dan menyegel, tetapi juga memancarkan aroma yang memabukkan. Bahkan Li Muran merasakan kehalusan yang begitu halus saat menciumnya. Li Muran adalah seorang kultivator yang telah mencapai kesuksesan besar dalam latihan tubuh dan kebal terhadap semua racun. Aroma bunga ini memiliki efek halusinogen padanya. Bagi kultivator lain, efeknya pasti lebih signifikan. Jika seorang kultivator di tahap akhir Dharma terperangkap dalam bunga spiritual ini, tidak akan ada jalan baginya untuk lolos, pikir Li Muran dalam hati, kultivator tahap tubuh sejati memang bukan orang biasa. Dia diam-diam mempraktikkan teknik Taiksu Sutra, dan dengan pikirannya, perasaan psikedelik itu lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Peri Fei Yun awalnya melihat mata Li Muran sedikit berkeliaran, dan mengira dia telah berhasil, tetapi dia tidak menyangka mata Li Muran menjadi jernih seperti sebelumnya dalam sekejap, dan dia tidak bisa tidak sedikit terkejut. Pada saat yang sama, lapisan lingkaran cahaya abu-abu muncul di sekitar Li Muran, yang jelas-jelas diubah oleh kekuatan tubuh asli Li Muran. Lapisan-lapisan bayangan kelopak, setelah bersendewa dengan lingkaran cahaya abu-abu, tiba-tiba menghilang seperti gelembung. Jelas bahwa lingkaran cahaya abu-abu itu mengandung kekuatan yang jauh lebih besar daripada bayangan bunga spiritual. Ah! Teriak Peri Fei Yun kaget. Ia kalah telak oleh jurus ini. Li Muran tersenyum kecil dan berkata, terima kasih. Tubuh asli rekan Daois Li sangat kuat, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, kata Peri Fei Yun. Aku lebih rendah darinya, dan aku dengan tulus menerima kekalahan. Li Muran berkata, peri itu menahan diri dan tidak mengerahkan segenap kemampuannya, jadi langkah ini hanyalah ujian. Tak bisa dianggap kekalahan. Peri Fei Yun mengangguk pelan, lalu berkata dengan sedikit penyesalan, sayang sekali pertarungannya hanya terbatas pada satu jurus. Kalau tidak, aku ingin sekali bertarung dengan rekan Daois Li beberapa kali lagi untuk melihat seperti apa kekuatan rekan Daois Li yang sebenarnya. Haha, tujuan kompetisi kita adalah untuk menguji kemampuan satu sama lain, bukan untuk bertarung sampai mati. Jadi, kenapa kita harus bertarung terlalu lama? Lagi pula, kalau kita terlalu banyak menghabiskan energi, hasilnya tidak akan sepadan, kata Li Muran sambil tersenyum. Kekuatan tubuh asli Li Muran jelas lebih unggul dari Peri Fei Yun, yang membuat Guru Huang dan yang lainnya saling memandang dengan terkejut. Seperti apa wujud sejati yang sedang dikultivasikan oleh rekan Daois Li? Maafkan penglihatan saya yang kurang baik dan ketidakmampuan saya mengenalinya, tanya Guru Huang penasaran. Li Muran berkata dengan santai, metode kultivasi yang saya praktikkan cukup rumit, dan tubuh sejati yang saya kembangkan juga merupakan campuran dari berbagai macam metode kultivasi, jadi wajar jika kalian, sesama penganut Tao, tidak mengenalinya. Huang Zhenren mengangguk. Ia melihat fluktuasi energi di dalam lingkaran abu-abu itu tidak biasa dan memang mengandung aura yang kompleks. Namun, karena Li Muran menolak menjelaskan lebih lanjut, mereka tidak bisa menanyakan detailnya. Rekan Daois Ye, bagaimana kalau kau datang dan bertemu dengan rekan Daois Li? Master Huang menatap Master Ye. Tuan Ye mengangguk dan berkata kepada Li Muran, Peri Fei Yun sedikit menahan diri tadi, jadi rekan Daois Li tidak mengeluarkan terlalu banyak energi. Kurasa kau tidak perlu istirahat dulu. Bagaimana kalau kita mulai berlatih tanding sekarang? Li Muran mengangguk setuju, dan Tuan Ye terbang ke ketinggian di depan Li Muran dalam sekejap cahaya. Hanya dengan melihat cahaya terbangnya, yang lurus bagai pedang, bagai sinar cahaya pedang, Li Muran menilai bahwa orang ini kemungkinan besar adalah seorang ahli pedang. Benar saja, Guru Ye membuka mulutnya dan meludahkan pedang tingkat ke-7 yang bersinar dengan cahaya perak, yang merupakan senjata ajaib kelahirannya. Guru Ye memegang pedang di tangannya dan membungkuk pada Li Muran, tolong ajari aku. Li Muran pun membalas salam tersebut dan berkata, saya tidak berani, tolong ajari saya. Tuan Ye mengangguk, lalu diam-diam menggunakan kekuatan sihirnya. Tiba-tiba, aura seluruh tubuhnya menjadi kuat,
dan gelombang energi vital yang dahsyat keluar dari tubuhnya dan sepenuhnya meresap ke dalam pedang di tangannya. Tuan Ye mempelajari pelajaran dari Peri Fei Yun karena meremehkan musuh, jadi kali ini dia tidak hanya mengorbankan senjata ajaibnya sendiri, tetapi juga menuangkan kekuatan sejatinya ke dalam pedang. Limuran tidak berani gegabah dan juga mengorbankan senjata sakti penyelamat nyawanya, yakni pedang pemburu jiwa dan pencuri roh tingkat ke-7. Huang Zhenren dan yang lainnya sedikit terkejut ketika melihat pisau itu. Secara umum, seorang kultivator yang baru saja mencapai tahap tubuh sejati memiliki senjata sihir tingkat 6 sudah cukup mengesankan, dan jarang memiliki senjata sihir tingkat 7. Hanya dengan mendapatkan material harta karun tingkat tinggi yang langka, atau dengan menggunakan mana yang dalam untuk menyempurnakan senjata sihir dalam waktu yang lama, kualitas senjata sihir tersebut dapat ditingkatkan. Kedua hal ini seringkali membutuhkan kultivasi yang cukup tinggi untuk mencapainya. Kekuatan sihir Limuran sudah sangat dalam saat ia berada di tahap fase Dharma, dan ditambah dengan kualitas asli pedang pemburu jiwa dan pedang penjamret jiwa, kini telah ditingkatkan menjadi senjata sihir tingkat ke-7. Maju, teriak Tuan Ye, dan pedang di tangannya akhirnya menebas. Jurus pedang ini sangat sederhana, tanpa gerakan yang aneh-aneh, tetapi mengandung kekuatan tubuh sejati yang sangat menakjubkan dan amat kuat. Kilatan cahaya pedang menebas. Meskipun pedang ini tidak bisa dikatakan telah membelah dunia, membelah gunung kecil menjadi dua bukanlah hal yang sulit. Setelah menyerang dengan pedang, Tuan Ye merasa sangat menyesal. Ia telah menggunakan 70% hingga 80% kekuatan aslinya dalam serangan ini. Jika lawan tidak bisa melawan dan terluka, ia mungkin akan menimbulkan kebencian. Jika Limuran memang hanya seorang yang lemah dan rapuh, itu tidak masalah tetapi dilihat dari kemenangannya yang mudah atas Peri Fei Yun tadi, dia tidak tampak begitu lemah. Sekte yang dipimpin Tuan Ye sedikit lebih rendah daripada Sekte Tianshan, dan dia tidak ingin Limuran menjadi musuhnya karena hal ini. Pada saat ini, Limuran juga menebas dengan sekuat tenaga, tanpa gerakan istimewa apapun, hanya tebasan sederhana di udara. Kekuatan dahsyat dari tubuh sejati juga disuntikkan ke dalam pedang pemburu jiwa. Cahaya pedang abu-abu menebas, menghadapi cahaya pedang lawan. Kilatan pedang dan golok bertemu, dan dengan suara embusan, keduanya hancur dan berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya lalu menghilang. Langkah ini sebenarnya sama efektifnya. Aku sangat mengagumimu, kata Limuran sambil tersenyum dan membungkuk, lalu menyimpan pedangnya. Ye Zhenren terkejut dan membalas sapaannya, berkata, metode rekan Daois Li memang luar biasa. Kekuatan pedang dan tubuh sejati yang berharga ini tidak kalah dengan kekuatan senjata ajaib dan tubuh sejati Ye. Huang Zhenren bahkan lebih terkejut. Akan lebih baik jika Limuran bisa bertarung setara dengan Ye Zhenren. Poin kuncinya adalah Ye Zhenren lah yang memulai langkah pertama. Tuan Ye menyerang lebih dulu, dan Limuran menyerang kedua. Limuran mampu menyesuaikan kekuatan jurusnya sendiri dengan kekuatan yang dilepaskan lawannya. Tak satu pun dari mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, tetapi pertarungan berakhir seri. Ini menunjukkan bahwa Limuran tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki penilaian yang sangat akurat terhadap kekuatan pedang Tuan Ye, sehingga ia berhasil menang maupun kalah, dan mengakhiri pertarungan dengan damai. Secara umum, hanya kultivator dengan kekuatan sedikit lebih tinggi yang dapat melakukan ini dengan mudah. Mungkinkah kekuatan anak ini lebih besar dari Tuan Ye? Hati Tuan Huang tergerak. Namun, ia tetap menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun Guru Ye juga berada di tahap awal kultivasi tubuh sejati, ia telah berkultivasi di tahap tubuh sejati selama hampir 200 tahun. Limuran baru berada di tahap tubuh sejati selama 20 tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan? Mungkin ini hanya kebetulan, pikir Master Huang dalam hati, tetapi saat ini, rasa rendah dirinya terhadap Limuran telah sirna sepenuhnya. Huang Zhenren berkata dengan lantang, hari ini, kami telah menyaksikan metode rekan Daois Li dan sangat terkesan. Meskipun rekan Daois Xingchen telah meninggal dunia, Sekte Tianshan layak menyandang reputasinya sebagai sekte besar dengan rekan Daois Li sebagai pemimpinnya. Implikasinya adalah bahwa ia mengakui kekuatan Limuran dan bahwa ia memang memenuhi syarat untuk memimpin sekte besar seperti Sekte Tianshan. Master Jueming dan yang lainnya juga mengangguk, menyetujui pernyataan Master Huang. Limuran merasa lega. Tampaknya permusuhan yang terpendam di hati orang-orang ini telah sirna berkat kekuatan yang ia tunjukkan. Rekan-rekan Taois, kalian terlalu sopan. Kita berdua berkultivasi di wilayah barat. Aku akan membutuhkan dukungan kalian di masa depan, kata Limuran dengan rendah hati. Mari kita akhiri percakapan ini di sini. Tunggu sebentar, kata Taois Tua Hu. Kita, para kultivator tahap tubuh sejati, jarang memiliki kesempatan untuk bertarung dengan sesama kultivator setingkat. Hari ini adalah kesempatan langka untuk bertukar jurus dengan rekan Taois Li. Meskipun hanya sekali, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Rekan Taois Li, kau tidak akan menolakku, kan?
Aku tidak punya niat lain. Aku baru saja melihat bahwa rekan Taois Li begitu kuat, dan aku ingin sekali menunjukkan keahlianku. Limuran tersenyum tipis dan berkata, baiklah, karena Taois Hu sudah bilang begitu, aku akan menemanimu dengan satu gerakan lagi. Namun, Taois Hu adalah seorang kultivator di puncak tahap awal tubuh sejati, dan kultivasinya jauh lebih tinggi daripada milikku, jadi mohon lebih menahan diri. Taois Hu berkata, Dao Youli, kenapa kau begitu sopan? Aku kebetulan telah berlatih beberapa teknik pengamatan Qi dan telah lama menyadari bahwa meskipun kultivasi Dao Youli tidak tinggi, kekuatan magisnya sangat padat. Aku khawatir dia sama sekali tidak kalah dariku. Apa? Kekuatan sihir rekan Daois Li tidak kalah dengan pendeta Tao Hu. Master Huang tercengang, agak tidak percaya. Fluktuasi energi vital yang dipancarkan seorang kultivator di tahap tubuh sejati dapat ditahan sesuai keinginannya, jadi umumnya sulit melihat kedalaman kekuatan sihir pihak lain, kecuali mereka telah mempraktikkan beberapa kekuatan sihir khusus, dalam hal ini beberapa petunjuk dapat dilihat. Peri Fei Yun juga bertanya dengan curiga, Guru Hu terlalu rendah hati. Meskipun rekan Daois Li sangat kuat, dia baru saja naik level. Bagaimana mungkin kekuatan sihirnya sebanding dengan Guru Hu, yang berada di puncak tahap awal tubuh sejatinya? Taois Hu menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, kalian semua tahu karakterku. Aku tidak pernah bicara omong kosong. Kekuatan magis rekan Taois Li memang sangat kuat. Aku tidak melebih-lebihkan. Semua orang terkejut. Dalam hal tahap tubuh sejati, setiap kultivator memiliki bakat luar biasa dan tingkat pemahaman yang tinggi. Teknik yang mereka praktikkan juga merupakan teknik tercanggih di dunia ini. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan perbedaan yang jelas dalam hal kekuatan sihir, pikiran spiritual, dan aspek lainnya di antara para kultivator tahap tubuh sejati di alam yang sama. Kemenangan atau kegagalan pertempuran mereka seringkali ditentukan oleh apakah teknik mereka saling bertolak belakang. Mengenai kedalaman kekuatan sihir, umumnya tidak ada banyak perbedaan. Oleh karena itu, sungguh luar biasa bahwa seorang kultivator tahap awal yang baru mencapai tahap tubuh sejati selama 20 tahun dapat dibandingkan dengan kultivator di puncak tahap awal dalam hal kekuatan sihir. Limuran berkata dengan tenang, Tuan Hu, Anda terlalu memuji saya. Kekuatan sihir saya memang cukup dalam, tetapi masih jauh dari cukup untuk dibandingkan dengan Tuan Hu. Semua orang mengangguk diam-diam. Pernyataan Limuran lebih kredibel. Taois Hu berkata, entah itu berlebihan atau tidak, aku tahu pasti. Namun, aku tidak akan menahan diri dalam pertandingan tanding, karena tanding hanya melibatkan satu gerakan. Aku baru saja mengembangkan kekuatan magis, jadi aku ingin membaginya dengan rekan Taois Li dan yang lainnya. Setelah berkata demikian, Taois Hu tak sabar untuk terbang di depan Limuran dan memberi hormat. Limuran juga membalas salam tersebut, dan kemudian Taois Hu hendak segera bertindak. Jika rekan Daois Li tidak bertindak, aku tidak akan bersikap sopan, kata Taois Tua Hu, dan pada saat yang sama dia menggunakan keterampilan Qigongnya. Kobaran api memancar dari tubuh Hu Laodao, membentuk gelombang panas dan angin kencang yang berhembus keluar. Dalam sekejap, suhu di sekitarnya meningkat tajam, dan bahkan Limuran merasa panasnya tak tertahankan. Jadi dia seorang kultivator yang mempraktikkan teknik atribut api. Limuran mengangguk diam-diam. Pendeta Tao Hu menepukkan kedua tangannya, dan seketika itu juga, api yang berkobar keluar dari telapak tangannya, dan api itu segera berubah wujud menjadi seekor burung berbulu panjang dengan tubuh berwarna merah tua. Limuran terkejut. Ini bukan formasi api biasa. Ia jelas menyadari bahwa burung berbulu panjang itu mengandung kekuatan tubuh sejati yang luar biasa. Suzaku, seru Limuran, aku tidak menyangka kalau kekuatan tubuh asli Master Hu ternyata adalah wujud Suzaku. Burung vermilion merupakan roh sejati yang sangat terkenal, ahli dalam keterampilan yang berkaitan dengan api, dan dikenal juga sebagai dewa api. Ia setenar roh sejati seperti dewa petir dan dapeng bersayap emas. Taois Hu tidak terburu-buru melepaskan kekuatan tubuh sejati Suzakunya. Sebaliknya, ia berkata dengan nada bangga, haha, rekan Taois Li, penglihatanmu bagus. Ini memang tubuh sejati Suzaku yang kukembangkan. Aku mengekstrak dan memurnikan sedikit darah Suzaku dari burung api tingkat tinggi yang mewarisi garis keturunan Suzaku. Setelah mengolahnya begitu lama, akhirnya aku bisa memadukannya dengan teknik atribut api milikku sendiri, yang selanjutnya mencapai tubuh sejati Suzaku. Hari ini pertama kalinya aku memamerkannya di depan umum. Mohon konfirmasinya, rekan Taois Li. Setelah berkata demikian, Taois Hu mengulurkan jarinya dan menjentikkannya, lalu wujud asli burung vermilion terbang ke arah Limuran. Saat wujud asli burung vermilion terbang, ia meninggalkan jejak api yang panjang di belakangnya. Api itu jelas mengandung kekuatan yang luar biasa, dan bahkan membakar kehampaan di sekitarnya hingga menjadi kabur. Itu sebenarnya tubuh Suzaku yang sebenarnya. Itu api murni yang sulit didapat. Limuran berpikir, dan tanpa berpikir panjang,
ia melambaikan lengan bajunya dan mengorbankan lebih dari 100 gu api langit. Ketika para gu api langit itu melihat wujud asli burung vermilion terbang ke arah mereka, mereka semua bergegas maju, tanpa perlu Limuran mendesak atau memberi mereka perintah apapun. Sang gu api langit mengepakkan sayapnya, dengan rakus menyerap energi api murni yang terkandung dalam tubuh asli burung vermilion. Ketika Taois Hu melihat Limuran mempersembahkan segerombolan serangga beracun, awalnya ia tidak menganggapnya serius. Namun, ia mendapati bahwa serangga beracun itu tidak terbakar habis oleh api Suzaku, melainkan masih melahap api Suzaku. Raut wajahnya tiba-tiba berubah. Gu api langit melahap dengan sangat cepat. Dalam sekejap, hampir setengah dari vitalitas Suzaku api jatuh ke perut lebih dari 100 gu api langit. Oh tidak, teriak Taois Hu dan segera menarik kekuatan gaibnya. Wujud burung vermilion adalah kekuatan tubuh sejatinya yang telah ia kembangkan, jadi ia mengolahnya dari hati. Hanya dengan satu pikiran, wujud burung vermilion langsung hancur dan berubah menjadi api yang kembali ke tubuhnya. Rekan Daois Li, kau benar-benar punya serangga yang aneh. Daois Tuahu melirik gu api langit dengan rasa takut yang masih tersisa, bergumam, aku telah menderita kerugian besar kali ini. Aku butuh setidaknya 1 tahun untuk memulihkan energi yang telah hilang. Limuran menyimpan gu Skyfire, tersenyum tipis, dan berkata, terima kasih, Taois Hu. Taois Hu mengerutkan kening dan berkata, rekan Taois Li ternyata memiliki serangga beracun yang begitu kuat. Jika seorang kultivator seperti saya, yang mempraktikkan kultivasi atribut api, bertemu dengan Anda, saya khawatir kita akan menderita kerugian besar. Limuran berkata dengan tenang, serangga beracunku memang bisa melahap berbagai kekuatan sihir api, tetapi jumlah yang bisa mereka lahap terbatas. Bahkan jika rekan Daois Hu tidak menarik kekuatan sihirnya tadi, mereka tidak akan mampu melahap energi vital lagi. Benarkah? Pendeta Hu merasa skeptis. Gerakan tadi bisa dianggap sebagai pertandingan sparring, atau bisa juga bukan pertandingan sparring. Namun, setelah merenung sejenak, Taois Hu memutuskan untuk tidak menyerang lagi. Ketiga kultivator di tahap awal tubuh sejati semuanya pernah bertukar pikiran sebentar dengan Limuran sedangkan Master Huang Zhenren dan Master Jueming, keduanya adalah kultivator di tahap tengah tubuh sejati, jadi tentu saja mereka tidak akan bertarung dengan Limuran. Lagi pula, kultivasi mereka satu tingkat lebih tinggi, jadi jika mereka menang, itu wajar jika mereka seri atau sedikit lebih rendah, reputasi mereka akan sangat tercoreng. Tentu saja, tidak ada yang mau melakukan tugas tanpa pamrih seperti itu. Semua orang menyingkirkan keterampilan mereka dan kembali ke aula berkabung. Huang Zhenren berkata, kali ini, kami datang mengunjungi rekan Daois Li untuk membahas masalah penting dengannya. Ini adalah kesempatan yang baik untuk meminta arwah rekan Daois Xingchen di surga menjadi saksi. Limuran melihat ekspresi serius pihak lain dan berkata dengan serius, Tuan Huang, silakan bicara. Aku bermaksud menyatukan sekte-sekte utama wilayah barat untuk membentuk aliansi kultivasi abadi wilayah barat guna melawan kekuatan eksternal, kata Huang Zhenren lantang. Ketika sekte-sekte Ibel menyerbu di masa lalu, sekte-sekte utama dunia kultivasi abadi wilayah barat terpencar dan bertempur secara independen, yang memungkinkan sekte-sekte Ibel untuk memanfaatkannya. Jika kita bersatu, musuh asing tidak akan mampu menggoyahkan kita. Sebelum Tuan Huang selesai berbicara, jiwa Ibel tertawa dan berkata, persis seperti dugaanku. Jika kau terlalu lemah, mereka akan memecah belah sekte Tianshan atas nama aliansi. Jika kau kuat, mereka akan mengundangmu untuk bergabung dengan aliansi. Kurasa inilah tujuan sebenarnya mereka melakukan perjalanan ini. Setelah Guru Huang menjelaskan tujuan pembentukan aliansi kultivasi abadi wilayah barat, dia menatap Limuran dengan penuh harap, menunggu keputusannya. Limuran tidak berpikir lama mengenai hal itu dan langsung menyetujuinya. Pembentukan aliansi kultivasi abadi wilayah barat bertujuan untuk menyatukan kekuatan beberapa sekte besar di dunia kultivasi abadi wilayah barat, sehingga mereka dapat makmur dan menderita bersama. Sekte Tianshan dan sekte-sekte besar lainnya masing-masing memiliki wilayah kekuasaan sendiri, dengan sedikit konflik kepentingan. Jika mereka dapat membentuk aliansi, mereka tidak hanya akan memiliki lebih sedikit kekhawatiran tetapi juga dapat menghadapi invasi asing dengan lebih efektif. Pada saat yang sama, karena kendala aliansi, sekte-sekte utama tidak dapat memperluas lingkup pengaruhnya sesuka hati, yang dapat dianggap sebagai pengekangan bersama. Limuran juga berpikir bahwa pendekatan ini sangat layak. Lagi pula, ia tidak berambisi untuk menyerang sekte lain untuk saat ini, jadi membentuk aliansi sangatlah tepat bagi Limuran dan sekte Tianshan. Saat ini, Limuran, Huang Zhenren, dan 6 kultivator tahap tubuh sejati lainnya, yang masing-masing bertanggung jawab atas wilayahnya sendiri, telah mencapai kesepakatan untuk membentuk aliansi kultivasi. Selama mereka dapat membujuk lebih banyak sekte untuk bergabung, seluruh dunia kultivasi wilayah barat akan resmi menjadi satu. Dengan demikian, sebagai salah satu sekte utama dalam aliansi,
posisi Sekte Tianshan di Kerajaan Xiliang akan lebih stabil. Selama Sekte Tianshan menjalankan tugasnya, baik itu kekuatan Ibel maupun kekuatan lain di ratusan negara di wilayah barat, jika mereka ingin menyerang Kerajaan Xiliang, mereka akan ditolak dan ditentang habis-habisan oleh seluruh aliansi. Beberapa hari kemudian, Guru Huang dan yang lainnya meninggalkan Sekte Tianshan. Para murid yang diam-diam dikirim limuran ke berbagai sekte untuk mengumpulkan informasi juga telah kembali ke Sekte Tianshan dan melaporkan informasi yang mereka peroleh kepada limuran. Paman Master Li, konon Master Huang dari Sekte Sutu mencapai tahap tubuh sejati hanya 100 tahun setelah leluhur tua Xingchen. Karena itu, beliau tidak punya banyak waktu tersisa. Dan meskipun beberapa tetua tahap Dharma tahap akhir di Sekte Sutu berusaha menembus hambatan tahap tubuh sejati, tidak ada yang benar-benar luar biasa. Jika Master Huang meninggal, Sekte Sutu kemungkinan besar akan kekurangan kultivator tubuh sejati. Seorang pemuda di tahap Dharma awal melaporkan, saya menduga Master Huang mendorong aliansi karena beliau khawatir Sekte Sutu tidak akan memiliki penerus. Jadi, beliau memanfaatkan aliansi tersebut untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan antar sekte besar. Di bawah perlindungan aliansi, Sekte Sutu dapat mempertahankan statusnya sebagai sekte besar untuk sementara waktu. Limuran mengangguk, ini pada dasarnya cocok dengan tebakannya. Terlepas dari motif egois Huang Zhenren dan rekan-rekannya, membentuk aliansi jelas menguntungkan Sekte Tianshan, dan hal yang sama berlaku untuk sekte-sekte lain di dunia kultivasi abadi wilayah barat. Oleh karena itu, langkah aliansi ini merupakan respons universal, dan tak lama kemudian, aliansi tersebut resmi terbentuk. Pada hari aliansi didirikan, lebih dari 20 makhluk tahap tubuh sejati dari dunia kultivasi abadi wilayah barat, termasuk limuran, berkumpul bersama. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Limuran juga berkenalan dengan banyak rekan kultivator dari dunia kultivasi abadi wilayah barat. Di dunia kultivasi abadi wilayah barat, konon ada seorang guru Buddha yang berada di tahap akhir tubuh sejati, yang dikenal sebagai Guru Kucang. Namun, orang ini hidup menyendiri dan tidak pernah muncul dengan mudah. Ia tidak hadir saat aliansi ini dibentuk. Meskipun demikian, Master Kucang tetap terpilih oleh semua orang sebagai pemimpin aliansi kultivasi abadi wilayah barat. Selain itu, 3 kultivator tubuh sejati tingkat menengah yang berpengalaman dan memiliki koneksi yang baik terpilih sebagai wakil pemimpin, dan Master Huang adalah salah satunya. Sayang sekali leluhur bintang telah meninggal dunia, jika tidak, dengan kultivasi dan kualifikasinya, ia akan memiliki peluang besar untuk menjadi wakil pemimpin. Setelah menghadiri upacara besar ini, Limuran memimpin para biksu Sekte Tianshan kembali ke sekte tersebut. Sekarang Sekte Tianshan telah bergabung dengan aliansi sebagai sekte besar, dan statusmu telah diakui oleh para kultivator setingkat. Sekte Tianshan tidak lagi memiliki kekhawatiran di dunia kultivasi abadi wilayah barat. Apa yang kau janjikan kepada leluhur bintang saat itu pada dasarnya telah terlaksana. Aku ingin tahu apa rencanamu selanjutnya. Jiwa Ibel bertanya pada Limuran. Limuran menggelengkan kepala dan mendesah, pada tahap tubuh sejati, seseorang perlu memurnikan ki langit dan bumi dalam jumlah besar untuk meningkatkan diri, bahkan sedikit saja. Dengan hanya mengandalkan meditasi dan kultivasi, tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tahap tubuh sejati awal, apalagi untuk maju lebih jauh. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator tahap tubuh sejati tidak tinggal di sekte sepanjang waktu, melainkan sering bepergian ke luar negeri, mencari peluang. Sekarang setelah situasi di Sekte Tianshan stabil, mungkin sudah waktunya bagi saya untuk bepergian ke luar negeri. Memang perlu bepergian, tapi kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanya Jiwa Ibel. Limuran berkata, saya belum memutuskan. Guru Ye mengundang saya untuk pergi ke kerajaan Middle Earth, sementara rekan Daois Feng dan 3 orang lainnya berencana mengunjungi alam kultivasi abadi Laut Cina Timur dan juga telah mengundang saya. Namun, saya belum memberikan jawaban pasti kepada mereka. Bukankah Peri Fei Yun mengajakmu pergi ke Laut Selatan? Kenapa kau tidak menyebutkannya? Tanya Mohun penasaran. Limuran tersenyum pahit dan berkata, sejujurnya, aku pernah berkultivasi di Laut Langit Selatan untuk waktu yang lama. Entah kenapa, aku bahkan diburu oleh sosok kuat di tahap akhir tubuh sejati. Jadi, meskipun aku sudah menjadi kultivator tubuh sejati tahap awal, lebih baik aku tidak pergi ke Laut Langit Selatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mohun cukup terkejut. Kejadian ini terjadi sebelum Limuran bertemu dengannya, jadi dia tidak mengetahuinya. Apa pendapatmu tentang ini, senior? Limuran menanyakan pendapat Mohun. Jiwa Ibel berkata, yang disebut kebetulan itu tidak bisa diprediksi. Jadi, kemanapun kau pergi adalah pilihan yang tepat. Sulit bagiku untuk memutuskan. Atau, kau bisa mengunjungi satu tempat dulu, lalu pindah ke tempat lain. Lagi pula, kau sudah pernah bepergian ke banyak tempat sebelumnya, jadi jika ada tempat yang masih kau minati, sekalian saja kau kunjungi kembali.
Hati Limuran tergerak. Jika ada yang ia khawatirkan, ada beberapa hal. Ketika Limuran dan Mohun tengah berdiskusi, seorang murid tiba-tiba melaporkan bahwa ada seorang kultivator dalam fase Dharma yang mengaku sebagai teman lama Guru Li dan datang mengunjungi Limuran. Ketika Limuran menanyakan nama pria itu, ia langsung gembira. Yuan Mingzi dari Sekte Daofu. Dia memang telah mencapai tahap Dharma. Silakan masuk segera. Setelah itu, Limuran menemui Yuan Mingzi yang sedang menunggu dengan hormat di ruang resepsi. Rekan Taois Yuan Ming, apa kabar? Tanya Limuran sambil tersenyum. 300 tahun yang lalu, ketika saya masih menjadi murid di tahap pengembaraan ilahi, saya diperintahkan oleh guru saya, Tetua Feng, untuk pergi bersama beberapa rekan murid ke Sekte Daofu untuk mengunjungi guru kami yang terhormat, Taois Zixu. Hehe, Taois Zixu bahkan mengatur 5 duel sastra agar kami bisa belajar dari saudara Taois Yuan Ming dan rekan-rekannya dalam seni jimat dan seruling. Kalau dipikir-pikir lagi, saya masih mengingatnya dengan jelas. Yuan Mingzi merupakan murid Tao Zixu yang paling disegani, dan dia meraih banyak prestasi dalam ilmu jimat pertarungan. Yuan Mingzi membungkuk hormat dan berkata, saya tidak menyangka senior masih mengingat guru dan saya. Meskipun kultivasi Anda belum tinggi saat itu, Anda telah menunjukkan kecemerlangan Anda, dan keterampilan luar biasa yang Anda tunjukkan jauh melampaui kami. 300 tahun kemudian, bukan kebetulan Anda mampu mencapai tahap tubuh sejati. Sepertinya guru terhormat Anda, Taois Zixu, belum mencapai tahap tubuh sejati. Tanya Limuran. Guru meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Ketika beliau meninggal, Tetua Feng pergi melayat. Tak disangka, tak lama kemudian, Tetua Feng juga meninggal dunia. Yuan Mingzi mendesah. Di antara saudara-saudara Tao lainnya yang ikut serta dalam pertempuran jimat saat itu, apakah ada yang berhasil mencapai tingkat Dharmakaya? Tanya Limuran lagi. Yuan Mingzi menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun muridku yang mendapat kesempatan ini, dan mereka semua telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Limuran mendesah pelan mendengar ini. Saat itu, Tetua Feng dan Taois Zixu sama-sama memiliki banyak murid, tetapi 300 tahun kemudian, hanya mereka berdua yang masih ada. Dan Yuan Mingzi ini jauh lebih tua daripada Limuran. Dia sekarang berada di tahap tengah alam Dharma dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa maju ke tahap tubuh sejati dalam kehidupan ini. Saya khawatir dia akan segera meninggal setelah masa hidupnya habis. Memikirkan hal ini, Limuran tidak dapat menahan perasaan sedih. Rekan Taois Yuan Ming, apakah ada hal lain yang ingin Anda lakukan di sini selain mengenang masa lalu? Tanya Limuran. Yuan Mingzi mengangguk dan berkata, Sekte Daofu saat ini hanya terdiri dari saya, 2 rekan murid yang baru saja mencapai tahap Dharma, dan 3 tetua tahap Dharma. Saya khawatir saya juga akan segera meninggal. Setelah mengetahui bahwa Anda telah mencapai tahap tubuh sejati dan menunjukkan kekuatan ilahi, yang mengejutkan Guru Ye dan tetua lainnya, saya datang untuk bergabung dengan Anda dan Sekte Tianshan. Saya harap Anda akan menjaga Sekte Daofu dengan baik demi persahabatan kita di masa lalu. Begitu, Limuran mengangguk. Sekte Daofu hanyalah sekte berukuran sedang dan harus bergantung pada sekte besar untuk bertahan hidup secara stabil. Kemungkinan besar, Sekte Daofu baru-baru ini mengalami beberapa masalah, jadi mereka hanya bisa meminta bantuan Limuran dan Sekte Tianshan. Gampang, Limuran langsung setuju. Dulu, ketika Sekte Tianshan sedang kesulitan, Tao Zixu secara pribadi memimpin murid-murid sekte untuk membantu. Sekarang Sekte Daofu sedang kesulitan, wajar saja jika sekte kami dan saya, Pendeta Tao, tidak bisa tinggal diam. Ketika Yuan Mingzi melihat Limuran setuju, dia mengucapkan terima kasih dengan gembira dan berkata, terima kasih, senior. Limuran mengangguk sedikit dan bertanya, aku ingin tahu masalah apa yang dihadapi Sekte Fu baru-baru ini. Ku Yuzong bermaksud mencaplok sekte kami dan telah memberikan tekanan besar pada kami, kata Yuan Mingzi. Meskipun hanya mengucapkan satu kalimat, Limuran mampu menyimpulkan sebab dan akibat secara umum. Sekte Kuyu adalah sekte besar yang dipimpin oleh seorang kultivator tahap tubuh sejati, jadi tidak akan sulit bagi mereka untuk mencaplok sekte berukuran sedang. Namun, jika sekte berukuran sedang ini didukung oleh sekte besar lainnya, itu akan menjadi masalah lain. Limuran mengangguk dan berkata, Pericu, pemimpin Sekte Kuyu, dan aku punya sedikit kenalan. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Yuan Mingzi sangat gembira dan berkata, atas nama Sekte Daofu, saya sangat berterima kasih atas kebaikan hati para pendahulu saya. Sama-sama, kata Limuran. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia mengganti topik pembicaraan, bertanya, ngomong-ngomong, di mana diagram 1000 jimat yang digunakan guru kita yang terhormat, Tao Zixu, untuk menguji kemampuan mengenali jimat kita? Diagram 1000 jimat. Yuan Mingzi tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, senior, kau masih ingat diagram ini? Warisan mentorku telah diwariskan kepadaku.
Diagram 1000 jimat kini ada di tanganku. Sambil berbicara, Yuan Mingzi meraih lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah kotak giok panjang. Yuan Mingzi tertawa meremehkan diri sendiri dan berkata, kalau dipikir-pikir, aku masih belum bisa menemukan 1000 rune di peta ini. Setelah mencari di berbagai teks rune, aku hanya bisa menemukan sekitar 600. Peta ini seperti mutiara yang dibuang ke dalam kegelapan di tanganku. Kenapa tidak kuberikan saja padamu, senior? Melihat Limuran terobsesi dengan lukisan itu, Yuan Mingzi mengambil kesempatan untuk memberinya harta sebagai ucapan terima kasih kepada Limuran atas dukungannya terhadap Sekte Daofu. Seperti yang diharapkan, Limuran mengangguk senang dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, Taois Yuanming. Peta ini memang sangat berguna bagiku. Aku tidak akan bersikap sopan. Setelah mengatakan itu, Limuran menerima gambar 1000 jimat. Ia perlahan membuka gambar itu, mengamatinya beberapa detik, mengangguk puas, lalu menerimanya. Itu memang diagram 1000 jimat dari masa lalu, kata Limuran. Sayang sekali keadaan telah berubah dan orang-orang telah berubah. Hanya kau dan aku yang tersisa yang dapat mengenali jimat dari diagram masa lalu. Keduanya mengenang masa lalu, dan Limuran mengeluarkan senjata sihir tingkat kelima dan memberikannya kepada Yuan Mingzi sebagai hadiah balasan untuk diagram 1000 jimat. Yuan Mingzi sangat gembira. Diagram 1000 jimat sama sekali tidak berguna baginya. Namun, senjata sakti tingkat 5 merupakan cara yang ampuh bagi seorang kultivator Dharmakaya tingkat menengah seperti dirinya. Limuran membiarkan Yuan Mingzi tinggal di Sekte Tianshan untuk sementara waktu, dan kemudian kembali ke guanya sendiri. Setelah kembali ke gua, Limuran tidak sabar untuk membuka diagram 1000 jimat, lalu memanggil bola api dan membakarnya perlahan. Benar saja, di dalam abu diagram 1000 rune, selain rune warisan yang menyala, dia melihat dua karakter kuno. 5. Melihat. Hingga saat ini, Limuran telah menghancurkan total 4 salinan peta 1000 simbol, dan karakter kuno yang diperolehnya adalah 2 negara, 3 putih, 4 awan, dan 5 pandangan. Jika 2, 3, 4, 5 dan seterusnya hanya menunjukkan urutan bagan 1000 simbol, maka informasi yang benar-benar berguna adalah kata-kata kuil Shou Baiyun. Setidaknya diagram 1000 jimat pertama masih hilang, pikir Limuran, informasi tersembunyi ini seharusnya berupa lokasi, kuil Baiyun dalam keadaan tertentu. Diagram 1000 jimat berasal dari negara besar Middle Earth, yang terbagi menjadi 18 prefektur. Dua karakter pertama seharusnya menunjukkan prefektur tempat diagram tersebut berada sedangkan untuk kuil Baiyun, jelas merupakan lokasi spesifiknya. Rune ke-1000, yang mengharuskan penghancuran api untuk mengungkap diagram, adalah rune pewarisan. Ini jelas berarti rahasia yang tersembunyi di dalam diagram 1000 rune berkaitan dengan pewarisan. Mungkin itu warisan yang ditinggalkan oleh seorang ahli pembuat jimat. Aku penasaran, apakah itu teknik pembuatan jimat tingkat tinggi, atau jimat jenis lain? Limuran tidak dapat menahan diri untuk membiarkan imajinasinya menjadi liar. Kuil Baiyun sepertinya nama sebuah kuil Tao. Seni jimat juga paling umum digunakan dalam Taoisme. Spekulasimu memang masuk akal, kata Jiwa Ibel. Limuran segera memanggil beberapa murid Sekte Tianshan dan mengatur agar mereka mengirim orang ke negara besar Middle Earth untuk menyelidiki dengan saksama untuk melihat apakah ada sekte yang disebut kuil Baiyun. Nama kuil Baiyun terlalu umum. Aku khawatir jumlahnya akan banyak, kata roh Ibel itu dengan cemas. Lagi pula, Middle Earth begitu luas sehingga kau bahkan tidak bisa memastikan ibu kota negara bagian mana, membuatnya semakin sulit ditemukan. Limuran tersenyum pahit dan berkata, aku mengerti. Namun, menemukan salinan pertama bagan 1000 jimat bukanlah hal yang mudah. Izinkan aku memintamu untuk pergi dan menyelidikinya. Jika aku tidak dapat menemukan keberadaan kuil Baiyun, tidak apa-apa. Jika aku dapat menemukannya, aku akan pergi dan melihatnya. Paling-paling, perjalanan ini akan sia-sia. Beberapa hari kemudian, Limuran membawa Yuan Mingzi dan pergi ke Sekte Kuyu secara langsung untuk mengunjungi Master Sekte, Pericu, dan memberinya hadiah yang berlimpah. Limuran dan Pericu berbincang secara pribadi selama 1 jam, lalu mereka meninggalkan Sekte Kuyu. Kabar bahwa Sekte Kuyu ingin mencaplok Sekte Daofu menghilang dan tak seorang pun menyinggungnya lagi. Beberapa bulan kemudian, murid yang dikirim Limuran akhirnya menerima balasan melalui transmisi suara. Kami benar-benar menemukan 7 kuil Baiyun. Limuran tercengang. Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak juga. Di antara ke-7 kuil Baiyun ini, 1 merupakan sekte besar yang dipimpin oleh seorang kultivator tahap tubuh sejati, sementara yang lainnya merupakan sekte kecil dan menengah yang hanya dikelola oleh kultivator tahap Dharma atau bahkan hanya dipimpin oleh kultivator tahap pengembaraan ilahi. Selain itu, ke-7 kuil Baiyun ini tersebar di 7 provinsi berbeda di negara Middle Earth. Sekte-sekte ini juga memiliki praktisi yang mempraktikkan seni membuat jimat, tetapi tidak ada hubungan yang pasti. Dilihat dari informasi yang sekilas,
Limuran tidak yakin kuil Baiyun mana yang sedang dicarinya. Satu-satunya cara mungkin adalah memeriksanya satu persatu. Sepertinya aku harus pergi ke negeri besar Middle Earth, kata Limuran sambil tersenyum. Situasi di dunia kultivasi abadi wilayah barat stabil, dan Sekte Tianshan tidak memiliki masalah internal maupun eksternal. Limuran, sesepuh tertinggi, juga dapat meninggalkan sekte dan bepergian pada waktu yang tepat. Setelah mengambil keputusan, Limuran mulai mempersiapkan perjalanan. Ia mengutus murid-muridnya untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang kuil Baiyun, sekaligus mengatur urusan Sekte Tianshan dengan baik. Selain itu, ia juga harus mempersiapkan diri secara matang menghadapi risiko yang mungkin dihadapinya selama perjalanan. Jimat 1000 mil instan tidak diragukan lagi merupakan kekuatan magis penyelamat hidup yang sangat berguna. Santo Jimat pada masa itu juga berada pada tahap awal kultivasi tubuh sejati. Sang Santo Jimat mampu menciptakan jimat 1000 mil instan. Dengan bantuan cermin perunggu misterius, Limuran, dengan bantuan cermin perunggu misterius, keahliannya dalam membuat jimat jelas tidak kalah dengan Sang Santo Jimat, jadi wajar saja jika ia juga dapat mencoba menciptakan jimat tingkat tinggi ini. Jimat alam bawah terbagi menjadi jimat tingkat dasar, menengah, lanjut, dan atas, yang masing-masing berkaitan dengan kekuatan magis saluran Qi, perjalanan spiritual, citra dharma, dan alam tubuh sejati. Sebenarnya, nama ini kurang tepat, karena di alam ibel atau alam roh, terdapat teknik jimat yang lebih canggih yang jauh melampaui imajinasi Anda. Beberapa jimat alam bawah berani disebut jimat tingkat atas. Mereka hanyalah katak di dalam sumur, kata jiwa ibel perlahan. Senior, sejak kekuatan jiwamu berangsur-angsur menguat dan ingatanmu berangsur-angsur pulih, nada bicaramu menjadi semakin arogan. Aku khawatir tingkat kultivasimu saat itu tidak sesederhana tingkat tengah Yuanshan. Tanya Limuran penasaran. Jiwa ibel itu tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, apa gunanya kultivasiku di masa lalu? Sekarang aku hanya bisa berkultivasi dengan bantuan tubuh serigala ibel ini. Sumber daya di alam bawah terbatas. Sangat sulit untuk mengolah tubuh serigala ibel ini hingga ke tahap tubuh sejati. Kuharap perjalanan ke negeri Middle Earth ini akan memberiku beberapa peluang. 3 tahun kemudian, Limuran diam-diam meninggalkan Sekte Tianshan. Memandang pegunungan tak berujung di atas awan di bawahnya, Limuran merasa sangat terharu. Ia telah mencapai tahap pengembaraan ilahi dan tahap tubuh sejati di Sekte Tianshan. Tanpa Sekte Tianshan, ia tidak akan mencapai pencapaiannya saat ini. Sekarang, ia adalah pemimpin Sekte Tianshan dan memiliki tanggung jawab yang berat. Tentu saja, kepeduliannya terhadap Sekte Tianshan jauh lebih dalam daripada para kultivator biasa. Meskipun Limuran telah meninggalkan Sekte Tianshan, ia meninggalkan sejumlah jimat transmisi suara tingkat tinggi. Jimat transmisi suara tingkat tinggi ini tidak dapat mengirimkan informasi secara akurat pada jarak jauh, tetapi dapat memberikan rasa kehadiran. Jika suatu peristiwa besar terjadi di dalam sekte, Limuran dapat merasakannya dari jauh hanya dengan mengaktifkan jimat transmisi suara tingkat tinggi dan segera kembali ke sekte. Limuran terbang meninggalkan Sekte Tianshan dan segera memasuki gurun pasir yang luas. Di seberang gurun pasir ini terbentang wilayah bangsa Middle Earth yang agung. Dengan kekuatan kultivasi Limuran saat ini, ia tentu tidak perlu khawatir tentang ancaman di gurun. Baik itu monster maupun biksu dari klan pasir, setelah melihat sosok sekuat dirinya, mereka harus diam-diam menghindarinya dan tidak berani melawannya. Tanpa diduga, tak lama setelah Limuran terbang ke tengah gurun, terjadi keributan di pasir kuning di bawahnya. Anggota suku Sa, Limuran mengerutkan kening dan berhenti di udara. Ia ingin melihat apa yang sedang direncanakan para biksu suku Sa ini. Sesaat kemudian, lebih dari selusin biksu klan pasir terbang keluar dari pasir kuning, dipimpin oleh seorang lelaki tua yang berada di tahap akhir dharma. Kaukah itu? Limuran tertegun. Ia mengenali lelaki tua ini. Dulu, saat ia menjadi putra warisan klan pasir, ia telah bertemu banyak murid elit mereka, dan lelaki tua ini salah satunya. Saat itu, ia baru mencapai tahap pengembaraan ilahi. Penampilan lelaki tua itu telah banyak berubah selama bertahun-tahun, tetapi raut wajahnya sebagian besar tetap sama. Sebagai seorang kultivator tingkat tinggi dengan ingatan fotografis, Limuran langsung mengenalinya. Junior memberi hormat kepada Guru Li. Pria tua itu membungkuk dan seluruh orang Sa juga memberi hormat bersama. Apakah kamu tahu identitasku? Limuran sedikit terkejut. Orang tua itu menjawab, tentu saja, sejujurnya, Guru Li awalnya adalah orang yang paling dicari di klan kami. Selama pertempuran Tianshan lebih dari 300 tahun yang lalu, semua orang di Sekte Tianshan percaya bahwa Guru Li telah tewas. Hanya 4 tetua pertama klan kami yang tahu pasti bahwa Guru Li telah berteleportasi. Sejak saat itu, klan kami diam-diam melacak keberadaan Guru Li. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Guru Li kembali ke Sekte Tianshan, dan klan kami segera mengetahui hal ini.
Namun, selama pertandingan judi Sekte Tianshan, Guru Li menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Klan kami merasa tidak memiliki kekuatan untuk menangkap Guru Li dan mengadilinya, jadi kami tidak segera bertindak. Tak lama kemudian, Guru Li mundur untuk berkultivasi, dan tempat peristirahatan Sekte Tianshan dijaga ketat, sehingga kami tidak memiliki kesempatan untuk bertindak. Lebih dari 100 tahun kemudian, Guru Li maju ke tahap tubuh sejati, meninggalkan kami jauh di belakang. Kami sepenuhnya meninggalkan gagasan untuk mengadilinya. Limuran diam-diam terkejut ketika mendengar ini. Ternyata setelah bertahun-tahun, klan pasir masih mengawasinya. Aku tak menyangka klan pasir selalu memikirkanku. Limuran tersenyum tipis. Guru Li telah mengambil api suci klan kami dari tanah terlarang klan kami. Tentu saja, kami tidak berani melupakannya. Meskipun keempat tetua dan sekelompok anggota klan telah lama meninggal, kejadian ini selalu dikenang di hati kami, anggota klan, kata lelaki tua itu. Kau cukup lugas dan tidak bertele-tele, kata Limuran. Tapi aku khawatir kau dan rekan-rekanmu tidak akan bisa menahanku di sini hari ini. Senior, kau bercanda, kata lelaki tua itu dengan tenang. Dengan kekuatan magismu, kau bisa dengan mudah membasmi kami hanya dengan jentikan jarimu. Kami tidak berani mempermalukanmu. Kami hanya mengundangmu untuk bergabung dengan klan kami untuk menyelesaikan dendam antara kami dan dirimu yang telah bertahun-tahun lalu. Di saat yang sama, aku punya rahasia tentang api suci yang ingin kubagikan padamu. Limuran merasa skeptis dan bertanya, karena ini rahasia, mengapa Anda berinisiatif membaginya dengan saya? Tetua klan pasir berkata, ada dua alasan. Pertama, meskipun klan kami mengetahui rahasianya, kami tidak dapat bertindak. Hanya Guru Li yang memiliki kekuatan seperti itu. Kedua, Guru Li adalah pewaris klan kami dan memang telah mempraktikkan teknik malam gelap yang telah lama hilang, yang diwariskan oleh leluhur kami. Ini saja menunjukkan bahwa hubungan Guru Li dengan klan kami mungkin lebih dari sekadar sederhana. Limuran mengangguk dan berkata, kau benar. Sebenarnya, klan pasir dan klan malam kegelapan seharusnya memiliki leluhur yang sama. Bertahun-tahun yang lalu, beberapa anggota klan malam kegelapan yang tersisa bermigrasi ke gurun dan secara bertahap berevolusi menjadi klan pasir saat ini. Dulu waktu aku masih bersama klan pasir, aku melihat banyak totem klan malam kegelapan, yang cukup untuk membuktikan hal ini. Aku juga punya token di tanganku. Aku ingin tahu apakah kau bisa mengenalinya. Saat Limuran berbicara, dia membuka mulutnya dan meludahkan token hitam, yang merupakan token Kyongki, juga dikenal sebagai malam gelap. Ketika tetua klan pasir melihat token itu, dia langsung terkejut dan gembira. Ini adalah token leluhur kita yang telah dikabarkan. Orang tua itu kemudian memimpin semua biksu klan pasir berlutut dan berkata, klan kami memiliki sila leluhur yang menyatakan bahwa siapapun yang melihat token ini harus mematuhi perintah pemiliknya. Guru Li adalah salah satu leluhur klan kami, salah satu dari beberapa tetua dari masa lampau. Saya tidak mengetahui identitas Guru Li dan telah menyinggung perasaannya. Saya mohon maaf kepada Guru Li. Limuran tersenyum tipis dan berkata, aku memang punya hubungan dengan klan pasir. Jika aku tidak ditawan oleh para kultivator klan pasir, aku mungkin tidak akan mencapai apa yang kumiliki sekarang. Para tetua klan pasir yang menyerangku saat itu sudah lama pergi, jadi aku tidak berniat menyimpan dendam kecil ini. Senjata ajaib kelahiran Limuran, pedang pemburu jiwa dan pedang penjamret jiwa, awalnya merupakan sepasang senjata ajaib jahat yang diperoleh dari klan pasir. Selain itu, pertemuan Limuran dengan peri seribu ilusi dan perjalanannya ke tanah kuno juga tidak dapat dipisahkan dari klan pasir. Limuran melatih keterampilan klan malam kegelapan dan mendapatkan token patriark klan malam kegelapan Ordo Malam Kegelapan. Ia juga menaklukkan Kyongki dan menerima banyak manfaat dari klan malam kegelapan. Karena itu, Limuran tidak berniat membalas dendam kepada klan pasir karena telah memenjarakannya. Terima kasih, Guru Li, atas kemurahan hati Anda, kata lelaki tua itu. Jika keempat tetua dan yang lainnya tahu Guru Li adalah orang yang begitu hebat, mereka pasti akan menyesalinya. Api suci klan kami awalnya dipersiapkan untuk sosok setinggi Guru Li. Wajar saja jika Guru Li mengambilnya. Limuran mengangguk pelan dan bertanya, kamu bilang api suci punya rahasia lain. Ada apa? Tetua klan pasir berkata, ceritanya panjang. Jika Tuan Li tidak keberatan, mengapa tidak pindah ke kota Liuli dan meminta saya menunjukkan buku-buku dan relik peninggalan leluhur kita? Tuan Li akan langsung tahu jawabannya. Baiklah, Limuran setuju setelah jeda singkat. Ia tersenyum dan berkata, terakhir kali aku pergi ke kota Liuli, aku diikat dan dihalangi oleh para kultivator klan pasir dengan tali spiritual. Kurasa itu tidak perlu lagi kali ini. Tuan Li, Anda bercanda. Beraninya kita mengulangi kesalahan yang sama, kata leluhur klan Sa sambil tersenyum. Limuran mengikuti klan pasir dan terbang ke suatu tempat di tengah gurun maut. Seorang tetua dari klan pasir berkata,
kita akan mencapai kota Liuli, yang berada tepat di bawah pasir kuning ini. Limuran menggunakan indera ilahinya untuk menyapu pasir kuning. Setelah beberapa saat, ekspresinya sedikit berubah. Ia berkata, bahkan dengan indera ilahiku saat ini, aku bahkan tidak dapat mendeteksi sesuatu yang istimewa di kedalaman pasir kuning. Ada apa? Tetua klan pasir tersenyum tipis. Yang mulia, Guru Li, leluhur kami bermigrasi ke sini karena tertarik dengan medan yang unik. Di bawah pasir kuning ini terdapat lapisan pasir perak halus yang tipis dan lebar, yang juga dikenal sebagai pasir Mo. Lapisan ini secara efektif menghalangi deteksi pikiran spiritual para kultivator. Itulah sebabnya sekte kami telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun tanpa mengungkapkan lokasi pasti kota Liuli. Jadi itu pasir aneh, Limuran tiba-tiba menyadari. Ia berkata, pasir aneh juga merupakan bahan pembantu yang bagus untuk menyempurnakan senjata, yang persis seperti yang kubutuhkan. Karena ada cukup banyak di sini, aku akan mengumpulkannya juga. Kurasa orang-orang klan pasir tidak akan keberatan. Tentu saja tidak, kata lelaki tua itu, ini mudah ditangani. Kita akan menyiapkan 10 ember pasir aneh dan memberikannya kepada Guru Li. 10 dou. Li Muran tertegun. Terlalu banyak. 1 dou saja sudah cukup. Lagi pula, itu hanya bahan pelengkap. Terlalu banyak tidak akan membantu. Meskipun pasir berlebih dapat ditukar dengan batu roh tetapi dengan identitas dan kultivasi Li Muran saat ini, batu roh hanyalah harta eksternal dan tidak memiliki arti sama sekali. Harta karun yang benar-benar dibutuhkan Limuran adalah harta karun utama yang tidak dapat dibeli dengan batu roh dan Limuran tentu saja tidak kekurangan harta karun biasa yang dapat dibeli dengan batu roh. Ya, kata lelaki tua itu setuju. Kemudian orang tua itu dan yang lainnya membawa Limuran ke pasir kuning. Para biksu dari klan pasir ini semuanya menguasai ilmu lolos dari pasir, dan mereka bergerak di atas pasir kuning bagaikan ikan dan udang yang sedang bermain di air, dengan sangat terampil. Meskipun Limuran tidak menggunakan ilmu lolos dari pasir, namun tingkat pengolahannya terlalu tinggi. Ia dapat dengan mudah mengisolasi dirinya dari pasir kuning di sekitarnya hanya dengan memancarkan lapisan cahaya spiritual pelindung. Belum lagi bergerak di atas pasir kuning, bahkan melewati bebatuan keras pun mudah. Tidak lama kemudian rombongan tiba di kota Liuli. Meskipun saya kembali ke sini lebih dari 300 tahun kemudian, penampilan kota Liuli saat ini tampaknya tidak jauh berbeda dari masa lalu. Hanya saja, segala sesuatu dan orang-orangnya telah berubah. Kota Liuli masih tetap kota Liuli di masa lalu, tetapi suku dan penduduknya telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tuan Li memegang tanda leluhur, yang berarti beliau adalah pemimpin klan kami. Saya di sini untuk meminta anggota klan lainnya datang dan memberi penghormatan kepada Tuan Li, kata lelaki tua dari klan Sa. Itu tidak perlu, Li Muran menghentikannya. Aku tidak akan tinggal lama di suku pasir. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Tetaplah rendah hati. Ya, lelaki tua dari suku Sa itu menyadari bahwa meskipun nada bicara Limuran tenang, ada ketegasan di dalamnya yang mengintimidasi tanpa amarah, dan ia tak akan menoleransi bantahan apapun, jadi ia terpaksa setuju. Orang tua itu menyambut Limuran di aula utama, lalu dengan hati-hati mengeluarkan beberapa kepingan giok kuno dan barang-barang lainnya lalu memberikannya kepada Limuran. Lelaki tua itu berkata, menurut informasi yang ditinggalkan leluhur kita, api suci yang ditempatkan di area terlarang memiliki sejarah yang panjang. Hanya dengan memurnikan esensi api ini, seseorang dapat mencapai tempat misterius dan tersegel yang disebut alam Nanyang. Bertahun-tahun yang lalu, wilayah Nanyang terletak di suatu tempat di bagian selatan negara besar Tiongkok. Dahulu, wilayah ini setenar wilayah Beihan. Yang satu panas, yang lain dingin, dan keduanya merupakan tempat yang sangat istimewa untuk berkultivasi. Namun, beberapa tahun yang lalu, wilayah Nanyang disegel oleh seorang master. Tanpa sarana khusus, mustahil untuk memasukinya. Seiring berjalannya waktu, hanya sedikit orang di dunia kultivasi abadi yang mengetahui keberadaan wilayah Nanyang. Hati Limuran tergerak ketika mendengar ini, lalu dia bertanya kepada Mohun, Senior, mungkinkah alam Nanyang yang dia sebutkan adalah tempat yang sama dengan yang Anda sebutkan dulu? Memang seharusnya begitu, kata Mohun, saya tidak menyangka dia benar-benar tahu tentang wilayah Nanyang. Melihat minat Limuran yang besar, tetua dari klan pasir melanjutkan, menurut leluhur kami, sebagian dari roh leluhur kami tersegel di Nanyang. Jika seorang anggota klan kami memiliki bakat luar biasa, mereka dapat mengolah api suci dan pergi ke Nanyang untuk mengambil roh leluhur tersebut. Ini tidak hanya akan sangat bermanfaat bagi mereka, tetapi juga bagi seluruh anggota klan mereka, dan bahkan berpotensi merevitalisasi klan kami. Hati roh leluhur Limuran bergetar jika itu benar-benar harta karun peninggalan leluhur klan malam gelap, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi metode kultivasinya. Semua informasi ini tercatat dalam lembaran giok ini. Tuan Li akan tahu setelah membacanya, kata lelaki tua dari klan Sa itu.
Limuran menyapu pikirannya dan langsung memahami semua informasi dalam slip giok. Setelah beberapa saat, Limuran mengangguk dan berkata, saya mengerti. Tampaknya setelah para kultivator dunia spiritual mengalahkan para kultivator Ibel, mereka memindahkan banyak artefak Ibel yang tak terhancurkan dan urat-urat yang kaya energi Ibel ke wilayah Nanyang, memanfaatkan lingkungan unik di sana untuk menyegelnya. Limuran berkata kepada Mohun, Senior, apakah Anda tidak tahu tentang ini? Jiwa Ibel berkata, aku tahu tentang alam Nanyang, tapi aku tidak yakin mengapa itu disegel. Mungkin ingatanku belum pulih sepenuhnya. Tetua klan pasir berkata, saya memberitahu Guru Li tentang hal ini, awalnya bermaksud membuat kesepakatan dengannya. Saya akan memintanya mengambil roh leluhur untuk klan kita, dan dia juga akan mendapatkan harta karun lainnya yang disegel di Nanyang. Sekarang kita tahu bahwa Guru Li adalah leluhur klan kita dan memegang token leluhur, dia adalah salah satu dari kita. Mengambil roh leluhur akan menguntungkan Guru Li dan klan kita, jadi saya tidak perlu mengatakan apapun. Saya juga meminta Guru Li untuk membawa roh leluhur ke klan kita setelah dia mendapatkannya, agar keturunan kita juga dapat memperoleh manfaat darinya. Limuran mengerutkan kening dan berkata, apa sebenarnya jiwa leluhur itu? Kitab-kitab klasik tidak menjelaskannya dengan jelas. Lagi pula, wilayah Nanyang jelas dijaga diam-diam oleh kekuatan-kekuatan kuat dari bangsa Middle Earth. Aku tidak terlalu yakin bisa menyusup ke sana. Namun, aku bisa berjanji padamu bahwa jika semuanya berjalan lancar dan aku benar-benar menemukan roh leluhur itu, aku tidak akan menikmati semua keuntungannya sendirian, tetapi juga akan memberikan kompensasi kepada klan pasir. Terima kasih, Guru Li, kata lelaki tua dari suku Sa itu sambil membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan raut wajah penuh kegembiraan. Limuran tidak berniat tinggal lama di klan pasir, tetapi sebelum pergi, ia mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi daerah terlarang klan pasir lagi. Area terlarang. Sebagian besar sudah hancur. Sekarang bukan lagi area terlarang. Tapi kalau Tuan Li mau pergi, tentu saja aku bisa mengaturnya. Meskipun lelaki tua suku Sa itu tidak mengerti alasannya, ia tidak berani menolak, jadi ia setuju dan membiarkan Limuran pergi ke area terlarang suku Sa sendirian. Saat kembali ke tempat lamanya, Limuran merasakan luapan emosi. Disinilah ia bertemu peri 1000 ilusi. Entah kapan, bayangan keindahan misterius dan tak terduga ini telah terukir di benaknya. Area terlarang ini dihancurkan di banyak tempat setelah Limuran dan yang lainnya mengambil api suci, tetapi tangga 81 lantai yang digunakan untuk memeriksa kualifikasi generasi mendatang masih ada. Setelah melihat tangga itu, Limuran tak kuasa menahan rasa linglungnya lagi. Bayangan dirinya dan Peri Qianhuan melangkah ke puncak tangga bergandengan tangan masih terbayang jelas di benaknya. Tidak lama kemudian, Limuran diam-diam meninggalkan daerah terlarang dan juga meninggalkan klan pasir. Apa kau benar-benar akan pergi ke wilayah Nanyang? Setahuku, kau sepertinya belum mengembangkan kekuatan sihir api suci apapun, tanya jiwa Ibel penasaran. Limuran tersenyum tipis. Meskipun aku belum mengembangkan kekuatan magis semacam ini, gua api langitku dikultivasikan dari 2 jenis api murni. Jika benar seperti yang dikatakan kitab suci, bahwa seseorang hanya perlu menguasai esensi api untuk memasuki Nanyang, maka aku punya peluang. Namun, selama bertahun-tahun, wilayah Nanyang tampaknya telah lenyap dari dunia kultivasi abadi. Kemungkinan besar ada kekuatan besar dari negara besar di Middle Earth yang diam-diam menjaga dan memblokir berita apapun tentangnya. Saya hanyalah seorang kultivator yang baru saja mencapai tahap awal alam tubuh sejati. Saya mungkin tidak cukup kuat untuk memasuki wilayah terlarang seperti wilayah Nanyang. Jadi, aku akan tetap pada rencana awalku dan pergi ke 7 kuil awan putih terlebih dahulu untuk menjelajah dan melihat apakah aku bisa menemukan rahasia diagram 1000 jimat. Limuran yakin bahwa maestro pencipta diagram 1000 jimat jelas sangat ahli dalam seni jimat, dan warisan yang ditinggalkannya kemungkinan besar berkaitan dengan pembuatan jimat. Jika ia dapat memperoleh warisan ini dan mengembangkan keterampilan jimatnya lebih lanjut, hal itu akan sangat membantu dalam meningkatkan kekuatannya sendiri. Limuran terbang cepat sepanjang jalan dan segera melintasi gurun dan memasuki wilayah negara Middle Earth. Setengah bulan kemudian, Limuran tiba di sebuah gunung yang menjulang tinggi dan megah. Awan dan kabut berputar-putar di sekitar gunung, menyembunyikan banyak kuil Tao. Ini adalah salah satu kuil Baiyun. Limuran telah mengetahui bahwa orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sini adalah seorang kultivator pada tahap awal Dharmakaya. Oleh karena itu, kuil Baiyun ini hanya dapat dianggap sebagai sekte berukuran sedang. Limuran mengendalikan auranya dan bertransformasi menjadi seorang kultivator tahap awal Dharma. Ia terbang ke depan gunung dan membungkuk memberi salam kepada mereka. Para pengikut Tao di kuil tentu saja terkejut melihat orang penting seperti itu datang, dan segera memberitahu para tetua. Tak lama kemudian Limuran bertemu dengan pendeta Tao setengah baya yang berada pada tahap awal Dharma. Saya berterima kasih atas kunjungan Anda, rekan Tao.
Kira-kira apa yang membawa Anda ke sini? Tanya pendeta Tao paruh baya itu. Limuran menjawab, saya telah bepergian jauh. Hari ini, saya melewati tempat berharga Anda dan menemukan sebuah sekte Tao, jadi saya datang ke sini untuk berkunjung. Saya juga seorang praktisi Tao yang gemar mempelajari seni jimat Tao. Saya bersedia berbagi wawasan saya dengan sesama penganut Tao agar kita dapat saling belajar dan saling mendukung. Jadi begitulah adanya. Pendeta Tao Parubaya itu merasa lega. Bukan hal yang aneh melihat praktisi seperti Limuran berkelana dan mengumpulkan kekuatan dari setiap tempat kemanapun ia pergi. Banyak peluang yang diperoleh secara tak sengaja selama perjalanan tersebut. Sekalipun tidak ada kesempatan khusus, setidaknya mereka dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. Selama perjalanan, komunikasi dengan sesama kultivator yang setingkat sangatlah penting. Dunia kultivasi abadi di berbagai wilayah dan sekte memiliki karakteristik dan kekuatannya masing-masing. Jika Anda dapat belajar dari kekuatan orang lain dan memperbaiki kelemahan Anda sendiri, hal itu akan sangat membantu praktik Anda di masa depan. Pendeta Tao Parubaya itu tersenyum dan berkata, kuil ini adalah sekte Tao yang autentik, jadi wajar saja jika kami memiliki pengetahuan tentang seni jimat Tao. Karena Anda tertarik, saya bersedia berbagi informasi dengan Anda. Bagus sekali. Limuran sangat gembira, lalu mengeluarkan beberapa jimat dari tangannya dan menyerahkannya kepada lawan bicaranya, sambil berkata, ini jimat tingkat tinggi yang telah kusempurnakan. Mohon beri aku saran, rekan Tao. Wajah pendeta Tao Parubaya itu tiba-tiba berubah ketika melihat jimat-jimat ini. Ia berkata dengan terkejut, jimat api jatuh surgawi sangat sulit untuk disempurnakan. Namun, karena Anda, rekan Tao, dapat menyempurnakan jimat ini, pencapaian Anda dalam seni jimat pasti jauh melampaui sekte kami. Saya tidak diragukan lagi seorang pemula dalam seni jimat, jadi saya tidak berani memamerkan keahlian saya. Limuran sedikit mengernyit dan berkata, Dao You, kenapa kau begitu rendah hati? Setiap sekte dan aliran punya metode uniknya sendiri. Kalau kau bisa memberitahuku teknik pembuatan jimat sektemu, aku akan memberimu jimat api jatuh surgawi ini. Berikan padaku. Pria Parubaya itu terkejut lagi. Sayang sekali aku tidak seberuntung itu. Keahlian membuat jimat sekte kami memang sangat biasa. Kalau kau tidak keberatan, kau boleh pergi dan melihatnya. Sambil berbicara, dia merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan 4 atau 5 keping batu giok. Sekte kami tidak berfokus pada seni jimat Tao, jadi isi yang relevan yang tercatat juga sangat tersebar. Maaf saya tidak menampilkannya dengan benar. Pendeta Tao Parubaya itu menyerahkan slip giok itu kepada Limuran. Limuran mengambil slip giok itu dan mengamatinya dengan pikirannya. Setelah beberapa saat, ia menunjukkan sedikit kekecewaan. Meskipun teknik jimat yang diwariskan sekte Anda tidak terlalu canggih, teknik ini memberikan beberapa nasihat dan nilai referensi bagi saya. Saya tidak bisa menerima bimbingan sekte Anda dengan sia-sia, jadi jimat api jatuh surgawi ini akan menjadi hadiah terima kasih, kata Limuran. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Biksu Parubaya itu sangat gembira dan segera menerima jimat api surgawi. Keduanya mengobrol sebentar, dan Limuran bertanya secara tidak langsung tentang asal-usul kuil Baiyun. Ternyata, meskipun kuil Baiyun bukanlah sekte besar, usianya cukup tua, telah berdiri selama 4 hingga 5.000 tahun. Namun, sekte ini belum pernah menghasilkan seorang kultivator tahap tubuh sejati, dan leluhur yang paling unggul hanya berada di tahap Dharmakaya akhir. Dan belum pernah ada seorang jenius pun yang ahli dalam seni jimat di kuil Baiyun ini. Setelah bertanya-tanya, Limuran merasa bahwa kuil Baiyun ini mungkin bukan yang dicarinya. Pendeta Tao setengah baya dengan hangat mengundang Limuran untuk tinggal di kuil untuk sementara waktu, dan Limuran setuju tanpa ragu. Malam itu, Limuran menyembunyikan sosoknya dan diam-diam memasuki perpustakaan kuil Tao. Meskipun ada biksu tingkat rendah yang menjaga perpustakaan, sedikit penurunan kemampuan Limuran memungkinkan para biksu tertidur tanpa disadari. Setelah Limuran memasuki perpustakaan, ia melepaskan kesadaran ilahinya yang kuat, membaginya menjadi ratusan helai. Setiap helai kesadaran ilahi dibenamkan dalam lembaran giok atau buku di perpustakaan untuk membaca informasi yang terkandung di dalamnya. Mungkin hanya makhluk panggung tubuh sejati seperti Limuran yang dapat menelusuri isi ratusan buku klasik pada saat yang sama. Tidak terlalu banyak buku di sini. Setelah beberapa malam, Limuran telah membaca semua buku klasik. Tak hanya buku-buku klasik, bagian dalam dan luar kuil Tao ini pun diam-diam diperiksa beberapa kali oleh Limuran. Beberapa area terlarang memiliki batasan formasi, tetapi bagi Limuran, batasan tersebut sama sekali tak berguna. Namun, masih belum ada yang mencurigakan tentang ini. Suatu hari, di gua seorang pendeta Tao Parubaya yang berada di tahap awal Dharma, Limuran sedang berdiskusi tentang pengalaman kultivasinya.
Dengan pengalaman kultivasi limuran, beberapa patah kata sederhana saja sudah cukup untuk membuat pendeta Tao Paruh Baya itu merasakan manfaat yang luar biasa, dan tentu saja ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, limuran melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan tak terlihat yang disertai jimat penyegel tingkat tinggi terbang keluar dan berguling ke arah pendeta Tao Paruh Baya itu. Pendeta Tao Paruh Baya itu terkejut. Jaraknya terlalu dekat dan ia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Terlebih lagi, kekuatan tak kasat mata itu juga memiliki daya ikat yang sangat kuat, membuatnya sulit untuk mengerahkan kekuatan sihirnya untuk melawan. Kemudian, jimat penyegel itu dipasangkan pada pendeta Tao Paruh Baya itu. Pendeta Tao Paruh Baya itu mengerang dan jatuh koma. Maafkan aku, kata limuran lembut, lalu perlahan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mencari informasi. Setengah jam kemudian, limuran menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ini jelas bukan kuil Baiyun yang ditunjukkan oleh diagram 1000 simbol. Dia menggunakan kekuatan gaibnya untuk menghapus ingatan singkat pendeta Tao setengah baya itu, lalu meninggalkan tempat itu. Pendeta Tao Paruh Baya itu segera terbangun, tetapi ia tidak tahu mengapa ia tertidur di dalam gua. Saat itu, limuran sudah pergi ribuan mil jauhnya. Satu kuil Baiyun telah dikesampingkan, dan masih ada 6. Jika kita menghabiskan lebih banyak waktu, kita akan selalu menemukan petunjuk, kata limuran dalam hati. 2 tahun kemudian, limuran datang ke kuil Baiyun lainnya. Ini sudah kuil Baiyun ke-6 yang dikunjunginya. Ia telah meneliti secara menyeluruh kelima kuil Baiyun sebelumnya, tidak menemukan hubungan apapun dengan diagram 1000 simbol, dan menyingkirkannya satu persatu. Proses investigasi yang sangat teliti ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi karena kuil Baiyun keempat adalah sekte besar yang dipimpin oleh seorang ahli tahap tubuh sejati, semakin sulit untuk mendapatkan informasi darinya. Agar tidak membuat musuh waspada, limuran hanya menyamar sebagai murid periode Senyu, membaur, dan mengintai selama lebih dari setahun. Selama kurang lebih setahun terakhir, ia dengan cermat menelusuri area tersebut dan akhirnya menyimpulkan bahwa meskipun kuil Baiyun memiliki seorang kultivator tahap tubuh sejati, pencapaian mereka dalam seni jimat biasa-biasa saja, dan sekte tersebut tidak memiliki leluhur yang ahli dalam pembuatan jimat. Berbagai sumber menunjukkan bahwa 5 kuil Baiyun pertama tidak ada hubungannya dengan diagram 1000 jimat. Masih ada 2 kuil Baiyun. Aku berharap bisa mendapatkan sesuatu, kata limuran dalam hatinya. Dia datang ke gerbang kuil Baiyun ke-6 dan membungkuk di sana. Seharusnya ada 2 atau 3 kultivator tahap Dharma yang bertugas di kuil Baiyun, jadi limuran pun mentransformasikan dirinya menjadi seorang kultivator tahap Dharma menengah dan mendatangi para tetua kuil atas nama seorang kultivator keliling. Murid yang menjaga gerbang gunung segera pergi menyampaikan pesan tersebut. Sambil menunggu, limuran bertanya kepada murid-murid lain tentang asal-usul kuil Baiyun. Apa, sekte ini baru berdiri 200 tahun yang lalu? Limuran tercengang. Menurut perhitungan limuran, master yang menciptakan peta 1000 jimat telah menciptakan kumpulan peta 1000 jimat ini setidaknya 4 atau 500 tahun yang lalu, dan kuil Baiyun ini baru didirikan 200 tahun yang lalu. Jelas mustahil kuil Baiyun yang dimaksud dalam peta 1000 jimat ini. Sekalipun guru yang menciptakan 1000 jimat itu sangat kuat, dia tidak dapat meramalkan bahwa suatu sekte berukuran sedang yang disebut kuil Baiyun akan didirikan di sini bertahun-tahun kemudian. Kuil Baiyun ini dapat dikesampingkan lagi, desah limuran. Limuran hendak mencari alasan untuk pergi, tetapi murid yang pergi menyampaikan pesan telah kembali. Murid itu membungkuk hormat kepada limuran dan berkata, "Senior, sesepuh kami sedang menyendiri dan tidak bisa menerima tamu. Mohon maafkan saya." Limuran tercengang. Ini pertama kalinya dia ditolak. Ia tak kuasa menahan diri untuk menatap murid itu dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, matanya menyipit dan kilatan keterkejutan melintas di matanya. Meski perubahan ekspresinya hanya sesaat dan para murid tidak menyadari sesuatu yang aneh, jiwa Ibel merasakan sesuatu yang aneh tentang limuran melalui indera keilahiannya. Ada apa? Ada apa? Tanya jiwa Ibel penasaran. Limuran menjawab dengan tenang, jika saya tidak salah, murid ini sebenarnya dikendalikan oleh teknik pengendalian pikiran yang canggih. Dikendalikan oleh sihir ilahi. Jiwa Ibel pun ikut terkejut saat mendengarnya. Siapapun yang mampu melakukan teknik pengendalian pikiran secanggih itu pastilah seorang guru di atas tahap penampakan Dharma. Mengapa ia tega menyerang murid tingkat rendah di tahap awal kenaikan ilahi? Mengapa ia tega menolak kultivator asing berikutnya yang datang untuk memberi penghormatan kepada gunung? Limuran langsung merasa sangat bingung. Karena aku sudah di sini, sebaiknya aku pergi dan melihat-lihat, pikir limuran setelah merenung sejenak. Meskipun kuil Baiyun ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan diagram 1000 simbol, limuran adalah orang yang berhati-hati yang memberikan perhatian khusus pada detail dan tidak mau melewatkan petunjuk apapun. Limuran menyipitkan matanya, mengamati batasan-batasan di sekitar puncak,
lalu tersenyum tipis karena para tetua kuilmu tidak nyaman menerima tamu, aku akan mengunjungimu lain kali. Setelah mengatakan itu, Limuran pergi dengan anggun. Sebelum dia terbang terlalu jauh, dia mendengar beberapa penjaga berbicara di balik suara itu. Ada apa ini? Bukankah Kepala Biara Ling senang berteman dengan orang-orang dari berbagai kalangan? Seseorang datang untuk memberi penghormatan hari ini, dan dia malah menolak mentah-mentah. Ya, saya baru bertemu Kepala Biara Ling setengah bulan yang lalu. Bagaimana mungkin dia menyendiri? Aku juga tidak tahu. Aku hanya mengikuti perintah, kata murid yang bertanggung jawab menyampaikan hal ini dengan enteng. Kekuatan spiritual Limuran begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah mendengar percakapan antara murid-murid ini. Setelah mendengar kata-kata mereka, Limuran menjadi lebih yakin dengan tebakannya dan menjadi lebih penasaran. Setelah dia terbang beberapa jarak, seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya abu-abu, lalu dia menghilang di antara langit dan bumi. Di aula dalam puncak utama kuil Baiyun, 3 biksu fase Dharma mengelilingi seorang pendeta Tao berjanggut abu-abu dan menginterogasinya. Tubuh pendeta Tao tua itu terlilit erat oleh gas hitam yang panjang seperti tali, dan kekuatan sihirnya pun tersegel. Semakin ia meronta, semakin kuat pula ikatan gas hitam itu. Setelah melawan beberapa kali, pendeta Tao tua itu menghela napas dan menyerah. Meskipun kalian bertiga, rekan Tao, mengenakan jubah Tao, teknik yang kalian gunakan sebenarnya adalah teknik Ibel, kata Tao tua itu. Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan dengan menyelinap ke kuilku dan menangkapku? Salah satu kultivator parubaya tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ling memiliki penglihatan yang tajam. Kami dengar Tuan Ling memiliki kristal jiwa 1000 tahun. Benarkah itu? Jadi, ini untuk harta karun ini. Pendeta Tao tua itu merasa lega dan berkata, ya, kristal jiwa milenium ada di tas penyimpananku. Silakan ambil, ketiga sahabat Taoku. Biksu parubaya itu mengangguk dan menatap seorang rekan muda. Biksu muda itu kemudian melangkah maju, mengambil tas penyimpanan Taois tua itu, dan menuangkan harta karun di dalamnya. Banyak batu roh dan material berhamburan keluar, tetapi pemuda itu tidak tertarik pada harta karun itu. Ia menyingkirkan batu-batu roh itu, mencari sebentar, dan menemukan kotak giok berisi kristal jiwa berusia 1000 tahun. Ya, itu memang kristal jiwa 1000 tahun. Biksu parubaya itu mengeluarkan sepotong batu zamrud berpendar hijau seukuran telur dari kotak giok, mengamatinya berulang kali, lalu berkata dengan puas. Karena ketiga sahabat Tao itu telah mendapatkan harta yang mereka inginkan, tolong lepaskan aku. Aku tidak punya dendam padamu dan belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Mengapa repot-repot mempersulitku? Tao tua itu memohon ampun. Bagaimana bisa sesederhana itu? Tanya Taois parubaya itu sambil tersenyum, kalau itu hanya kristal jiwa 1000 tahun, kita bisa dengan bebas mengambil harta karun lain untuk ditukar dengan harta karun ini. Tujuan perjalanan kita adalah untuk mendapatkan kristal jiwa 10.000 tahun itu. Kristal jiwa 10.000 tahun. Pendeta Tao tua itu tertegun dan berkata sambil tersenyum kecut, bagaimana mungkin aku bisa memiliki harta karun seperti itu? Kristal jiwa adalah harta karun alami yang terbentuk selama ribuan tahun di tempat-tempat dengan energi yin yang kuat. Semakin tua usianya, semakin tinggi kualitasnya. Kristal jiwa berusia 1000 tahun hanya memiliki nilai rata-rata, sebanding dengan senjata sihir tingkat 4 atau 5. Kristal ini sangat langka dan tidak mudah didapat. Namun, kristal jiwa berusia 10.000 tahun adalah harta paling berharga di dunia. Bahkan makhluk di tahap tubuh sejati pun akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Kultivator parubaya itu berkata dengan dingin, meskipun kualitas kristal jiwa 1000 tahun dan kristal jiwa 10.000 tahun sangat berbeda, asal-usulnya sama persis. Jika Tuan Ling bisa mendapatkan kristal jiwa 1000 tahun, beliau mungkin bisa menemukan keberadaan kristal jiwa 10.000 tahun. Kami tidak berharap Tuan Ling menyerahkan kristal jiwa 10.000 tahun. Selama beliau memberikan petunjuk yang sesuai, kami bisa membiarkan para kultivator kuil Baiyun hidup. Ini sungguh sulit bagiku. Sejujurnya, kristal jiwa 1000 tahun ini adalah harta peninggalan leluhurku. Aku tidak tahu bagaimana leluhurku mendapatkan harta ini, jadi bagaimana aku bisa tahu keberadaan kristal jiwa 10.000 tahun itu? Pendeta Tao tua itu mengerutkan kening. Biksu parubaya itu mencibir jika itu adalah harta karun dari bertahun-tahun yang lalu, mengapa Anda baru membawanya keluar untuk diperdagangkan baru-baru ini? Pendeta Tao tua itu berkata, kristal jiwa milenium mungkin bukan harta karun bagi kalian, sesama Taois, tetapi bagiku, itu adalah harta yang sangat berharga, dan itu peninggalan leluhurku, jadi aku tidak pernah mau menjualnya. Sampai baru-baru ini, aku mendengar seseorang di pasar menawar harga tinggi untuk harta karun seperti itu, dan aku berpikir untuk menjualnya. Aku tidak menyangka rumor itu adalah jebakan yang dibuat oleh kalian, sesama Taois. Aku benar-benar mendapat masalah karena keserakahanku.
Benarkah itu? Biksu Parubaya itu ragu-ragu. Setiap kata yang kukatakan itu benar. Kalau ada yang salah, dewa akan menyambarku dengan petir, kutuk Tao tua itu. Benar atau tidak, kami akan memverifikasinya sendiri. Biksu Parubaya itu tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya dan menepuk pelan pendeta Tao tua itu. Tiba-tiba, energi ibel muncul dari telapak tangannya dan menyelimuti pendeta Tao tua itu. Ah! Pendeta Tao tua itu tiba-tiba berteriak, memperlihatkan ekspresi kesakitan. Sesaat kemudian, raut wajah kultivator Parubaya itu berubah, dan dia berkata dengan terkejut, aku tidak menyangka kalau Master Ling ternyata memiliki teknik kesadaran ilahi langka yang dapat menjaga kesadaran ilahinya tetap erat dan menghindari pencarian. Pendeta Tao tua itu tersenyum getir dan berkata, memang. Meskipun kekuatan rekan-rekan Taoisku jauh lebih tinggi daripada kekuatanku, aku khawatir mereka tidak cukup kuat untuk mencari jiwaku. Terdengar teriakan pelan, Semua orang terkejut ketika mendengar seruan samar ini. Karena suara itu tidak berasal dari salah satu di antara mereka berempat. Siapa kau? Kenapa kau bersembunyi? Apa kau tidak takut keluar dan melihat orang? Teriak biksu Parubaya itu dengan wajah muram. Begitu ia selesai berbicara, cahaya abu-abu menyala di sudut aula, lalu sesosok berjubah hitam muncul. Ia adalah Li Muran. Pakaiannya membuat orang lain tak bisa melihat wujud aslinya, tetapi aura kuat yang dipancarkannya sudah mengejutkan semua orang. Aku sudah lama di sini, tapi kau belum juga menemukanku, kata Li Muran ringan. Ternyata itu adalah guru senior. Biksu Parubaya dan yang lainnya terkejut dan memberi hormat. Li Muran tidak sopan dan berjalan ke kursi utama di aula, lalu duduk dan melihat. Saya juga tertarik dengan kristal jiwa 1000 tahun ini. Saya ingin membeli harta karun ini. Rekan-rekan Taois, silakan sebutkan harganya, kata Li Muran sambil tersenyum. Kultivator Parubaya dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu menyerahkan kristal jiwa milenium dan berkata, karena senior membutuhkannya, tentu saja kami akan memberikannya kepadamu. Beranikah kami bersaing denganmu untuk mendapatkannya? Li Muran menerima kristal jiwa milenium dan berkata, harta karun ini bukan milik kalian bertiga. Sebaiknya kalian minta pendapat pemilik harta karun ini. Pendeta Tao tua itu terkejut sekaligus gembira ketika mendengar hal ini, lalu buru-buru berkata, aku bersedia memberimu kristal jiwa 1000 tahun, dan aku hanya memintamu untuk membantuku menyelamatkanku. Li Muran mengangguk dan berkata, menukar kristal jiwa 1000 tahun dengan nyawa adalah kesepakatan yang bagus untukmu. Oke, aku setuju. Kemudian, Li Muran melirik dingin ke arah 3 kultivator lainnya, wajahnya memucat saat ia berkata, kenapa kalian tidak pergi saja dari sini? Apa kalian mencoba memaksaku untuk bertindak? Aku tidak berani pergi sekarang. Biksu Parubaya itu dan yang lainnya buru-buru membungkuk kepada Li Muran, lalu buru-buru meninggalkan tempat itu dan terbang menjauh. Li Muran mengulurkan tangannya dan meraih pendeta Tao tua itu. Lapisan cahaya abu-abu redup menyelimuti pendeta Tao tua itu. Dalam sekejap, udara hitam yang mengikat tubuh pendeta Tao tua itu meleleh dalam cahaya abu-abu. Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawaku, senior, pendeta Tao tua itu mengucapkan terima kasih berulang kali dengan penuh sukacita. Li Muran mengangguk dengan tenang dan berkata, kalau aku tidak salah, orang-orang itu semuanya adalah kultivator dari Sekte Netherworld. Bagaimana mungkin sekte kecil dan menengah sepertimu bisa menyinggung kekuatan sebesar itu? Pendeta Tao tua itu berkata dengan wajah getir, saya tidak begitu mengerti. Kuil ini selalu jujur dan tidak pernah menyinggung sekte lain. Mungkin karena kristal jiwa 1000 tahun itulah para kultivator jahat ini tertarik. Ini benar-benar bencana yang tiba-tiba. Li Muran berkata, kalau hanya karena kristal jiwa 1000 tahun, mereka tidak akan kembali dan terus mengganggumu. Tapi kalau karena alasan lain, aku khawatir kau harus menutup kuil Tao dan bersembunyi. Sekte besar seperti Sekte Netherworld bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh sekte kecil atau menengah sepertimu. Mereka hanya perlu menekan sedikit dan mereka bisa langsung menghancurkan kuil Baiyun ini. Terima kasih atas bimbinganmu, kata Taois tua itu. Ngomong-ngomong, aku belum meminta gelar kehormatanmu. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, tapi aku bersyukur atas anugerahmu yang menyelamatkan nyawa. Aku sangat berterima kasih. Li Muran terkekeh, menggelengkan kepala, dan berkata, sama-sama. Soal namaku, kau tak perlu mengingatnya, karena aku kebetulan lewat sini. Namun, saya juga punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda, rekan Tao. Saya harap Anda bisa memberikan jawaban yang terperinci. Li Muran mengganti topik pembicaraan. Pendeta Tao tua itu membungkuk dan berkata, saya tidak berani, senior, silakan bicara. Asal saya tahu, saya akan menceritakan semuanya. Tapi aku benar-benar tidak tahu keberadaan kristal jiwa 10.000 tahun itu. Aku kesini bukan untuk kristal jiwa 10.000 tahun. Li Muran tersenyum tipis. Aku ingin bertanya,
Kapan kuil Baiyun ini dibangun? Kenapa disebut kuil Baiyun? Apakah ada yang pernah memiliki anak ajaib yang ahli dalam seni jimat? Limuran mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus, tetapi ia tidak memiliki banyak harapan di hatinya. Ia hanya ingin memastikannya lagi agar kuil Baiyun dapat disingkirkan sepenuhnya. Pendeta Tao tua itu melihat bahwa pertanyaan yang diajukan Limuran mudah dijawab, jadi dia merasa lega dan menghela napas lega. Pendeta Tao tua itu segera tersenyum dan menceritakan asal-usul kuil Baiyun. Kuil Baiyun ini didirikan oleh saya sendiri. Sudah lebih dari 200 tahun. Setelah bertanya dengan saksama selama beberapa saat, Limuran akhirnya memutuskan bahwa usia kuil Baiyun ini tidak sesuai dengan peta 1000 simbol, dan itu tidak mungkin kuil Baiyun yang disebutkan dalam peta 1000 simbol. Kekuatan spiritualmu cukup kuat. Dari mana asalnya? Tanya Limuran penasaran. Dia baru saja menemukan ini dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Haha, ini teknik yang kutemukan di masa kecilku. Sayangnya, hanya tersisa sebagian kecil yang belum lengkap. Teknik ini hanya bisa mengunci kesadaran ilahi dengan erat, mencegah serangan dari teknik pencarian ilahi dan metode kesadaran ilahi lainnya. Pendeta Tao tua itu berkata dengan senyum yang agak bangga, jika kau tertarik, aku bisa menawarkan bagian teknik ini kepadamu. Limuran menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu. Dia sendiri memiliki sutra Taiksu, yang jauh lebih maju daripada teknik pengendalian pikiran Taois kuno, dan juga cukup lengkap, berisi teknik untuk 3 tingkat pertama, jadi dia sama sekali tidak membutuhkan teknik Taois kuno. Dia hanya bertanya karena penasaran. Karena ini bukan kuil Baiyun yang dicarinya, Limuran tidak berminat lagi tinggal di sini. Limuran berkata, saya tidak punya pertanyaan lagi. Saya permisi dulu. Para pembudidaya ibel itu punya latar belakang yang sangat dalam. Terserah kalian untuk memutuskan apakah akan tetap di sini atau melarikan diri jauh untuk menghindari bencana. Setelah berkata demikian, Limuran melayang pergi. Pendeta Tao tua itu ingin membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi sosok Limuran dengan cepat berubah menjadi cahaya abu-abu redup dan akhirnya menghilang. Limuran belum terbang jauh dari gunung ketika dia tiba-tiba merasakan aura kuat terbang ke arahnya. Cepat sekali, jantung Limuran berdebar kencang. Pasti seorang kultivator tahap tubuh sejati yang bergegas ke sini. Mungkinkah itu ahli sekte Netherworld yang diundang oleh para kultivator ibel itu? Mungkinkah sekte Netherworld kebetulan punya guru di dekat sini, jadi mereka datang begitu cepat? Memikirkan hal ini, Limuran segera menggunakan teknik penyembunyian untuk menyembunyikan sosok dan napasnya. Aura kuat itu semakin dekat dan jelas menuju ke kuil Baiyun. Sesaat kemudian, Limuran melihat sebuah meteor merah melesat di langit dan mendarat di dekatnya. Ternyata itu adalah lampu pelarian seorang kultivator yang sedang berlatih keterampilan atribut api. Cahaya yang kabur itu langsung menuju kuil Baiyun. Namun, ketika melewati Limuran, tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi seorang gadis bergaun merah. Mata Limuran berbinar ketika melihat wanita ini. Ia tampak tak lebih dari 17 atau 18 tahun, dengan sosok anggun dan fitur-fitur halus, terutama matanya yang sebening air danau. Kulitnya yang sudah halus seputih salju, dibalut gaun merah, tampak semakin menawan dan menarik. Namun, aura yang dipancarkan wanita ini cukup kuat. Dia juga seorang kultivator tubuh sejati tahap awal, dan tingkat kultivasinya seharusnya mendekati puncak tahap awal, yang lebih maju daripada Limuran. Gadis itu sedikit mengernyit, melotot ke arah Limuran, dan berkata dengan suara lembut, siapa kau, orang menyebalkan, berani bersembunyi di sini. Begitu selesai berbicara, wanita itu mengangkat tangannya dan menamparkan. Tiba-tiba, cahaya merah menyala dan berubah menjadi api yang berkobar, menderu ke arah Limuran. Limuran terkejut. Wanita ini begitu pemarah sehingga ia langsung menyerangnya tanpa menunggu jawabannya. Namun, Limuran diam-diam terkejut karena wanita ini benar-benar dapat melihat teknik penyembunyiannya. Limuran segera menamparkan dengan telapak tangannya, dan udara hitam memenuhi telapak tangannya, berubah menjadi lapisan sihir lubang hitam yang dilemparkan di depannya. Lubang hitam itu menelan abis api yang dilepaskan gadis itu, lalu berubah menjadi titik-titik cahaya hitam dan menghilang. Limuran menggunakan jurus ini untuk menunjukkan bahwa lawannya tidak berniat jahat. Kalau tidak, ia tidak akan menggunakan teknik lubang hitam dengan kekuatan yang sesuai di waktu yang tepat. Ia hanya menggunakannya untuk melindungi diri dan tidak berniat melakukan serangan balik. Melakukan hal ini tidaklah mudah. Kita harus menghitung kekuatan sihir lawan dengan sangat akurat, jika tidak, akan terjadi kesalahan. Dan hanya sedikit kultivator tubuh sejati tahap awal seperti Limuran yang dapat dengan mudah melenyapkan sihir ini. Tak disangka, setelah melihat cara Limuran, raut wajah gadis itu malah bertambah marah. Dia memang seorang kultivator ibel. Gadis itu mendengus dingin, lalu segera membuka mulutnya dan menyemburkan api lagi. Api menyala dan berubah menjadi cincin giok api merah seukuran sekitar 1 kaki. Cincin giok itu mengembang tertiup angin,
dan dalam sekejap panjangnya menjadi puluhan kaki, lalu menutupi kepala Limuran. Senjata sihir tingkat 8, Limuran terkejut. Pihak lain benar-benar mengorbankan senjata sihir kehidupannya yang sangat berkualitas tinggi. Sepertinya dia ingin bertarung hidup dan mati dengannya. Kecuali jika terjadi kebencian mendalam yang tidak dapat didamaikan atau konflik kepentingan yang besar di antara para kultivator tahap tubuh sejati, mereka tidak akan dengan mudah bertarung satu sama lain, apalagi bertarung sampai mati. Karena ketika seorang kultivator di tahap tubuh sejati bergerak, kekuatan magisnya sangat dahsyat, yang membutuhkan energi sejati murni dalam jumlah besar, dan ia membutuhkan banyak waktu untuk bermeditasi dan memulihkan diri setelahnya. Dan pertarungan hidup mati bahkan lebih jarang terjadi, karena kekuatan magis penyelamat yang dimiliki oleh seorang kultivator di tahap tubuh sejati sungguh luar biasa. Sekalipun satu pihak sedikit lebih kuat dan dapat mengalahkan pihak lainnya, sulit untuk menghabisi pihak lainnya, dan pasti akan meninggalkan bencana. Jika seseorang membuat musuh pada tahap tubuh sejati, meskipun ia tidak takut, generasi muda sekte atau keluarganya akan terlibat. Oleh karena itu, para kultivator pada tahap tubuh sejati umumnya tidak bertindak gegabah, juga tidak mudah membuat musuh. Bahkan dalam konteks konflik antara jalan benar dan jalan jahat, ketika para kultivator tahap tubuh sejati dari kedua jalan bertemu, mereka biasanya hanya akan berhadapan dengan dingin dan berpisah dengan sedih, alih-alih bertarung dengan mudah. Limuran tidak pernah menyangka wanita ini akan langsung terlibat dalam pertarungan hidup mati tanpa bertanya tentang latar belakangnya. Hentikan, seru Limuran kaget. Aku tidak dendam pada peri itu, kenapa repot-repot melawannya? Gadis muda itu menjawab dengan marah, tidak ada dendam. Itu karena kau bahkan tidak tahu identitasku. Saat ia mengatakan itu, mata gadis itu memerah. Selain marah, ia tampak dipenuhi kesedihan. Limuran makin bingung. Namun, saat melihat senjata sihir tingkat 8, cincin giok api merah, datang ke arahnya, dia tidak berani gegabah. Dia pun buru-buru membuka mulut dan memanggil senjata sihirnya sendiri, pedang pemburu jiwa dan penjamret jiwa tingkat 7. Limuran mengerahkan sejumlah besar kekuatan sihir murni dan menyuntikkannya ke dalam pedang pemburu dan penjamret jiwa. Pedang itu langsung memancarkan cahaya abu-abu redup. Swiss Limuran menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang abu-abu yang tak mencolok menebas, menuju ke cincin giok api merah yang ditembaki gadis itu. Dentang teredam bergema lama di antara pegunungan di sekitarnya. Kilatan pedang ini benar-benar mendorong senjata sihir tingkat 8 ini mundur beberapa kaki. Gadis itu tertegun sejenak, lalu dia menjentikkan jari giok rampingnya, dan kekuatan sihir murni berubah menjadi pilar api dan masuk ke dalam cincin giok api merah. Cincin giok api merah tiba-tiba melesat ke langit dan berubah menjadi lautan api yang berkobar. Dari kejauhan, tampak seperti awan api raksasa yang tiba-tiba muncul di langit. Cincin giok api merah terus menyerang Limuran. Sebelum cincin itu mendekat, Limuran merasakan gelombang panas yang luar biasa. Meskipun ia telah membuat kemajuan pesat dalam latihan tubuh dan masih seorang kultivator di tahap awal tubuh sejati, ia merasakan panas yang tak tertahankan dan kulit di sekitarnya seperti meleleh. Satu serangan dari cincin giok api merah ini mungkin dapat mengubah gunung di dekatnya menjadi abu dalam sekejap. Wanita ini memang kuat, tapi dia ingin sekali melawanku sampai mati tanpa alasan yang jelas. Dia benar-benar pemarah, pikir Limuran dalam hati. Ia buru-buru mengangkat tangannya, dan gumpalan api melesat keluar dari lengan bajunya. Itu adalah serangganya, Gu Api Langit. Setelah Gu Api Langit ini terbang keluar, mereka segera merasakan kekuatan magis yang dikaitkan dengan api di sekeliling mereka dan menjadi sangat gembira. Tanpa menunggu perintah Limuran, mereka langsung terbang menuju lautan api sambil mengepakkan sayapnya terus-menerus. Sayap-sayap kecil itu sebenarnya dapat menciptakan pusaran kecil, dan setiap pusaran mengubah api di sekitarnya menjadi energi api murni dan mengirimkannya ke mulut Skyfire Gu. Gu Api Langit dengan rakus menyerap api di sekitarnya, dan dalam sekejap, sebagian besar lautan api lenyap. Gadis itu terkejut ketika melihat ini dan segera menghentikan jurusnya. Api itu langsung berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke tubuh gadis itu. Dia juga mengambil cincin giok api merah, mengubahnya menjadi seukuran kaki dan memegangnya di tangannya. Serangga aneh macam apa ini? Bahkan bisa melahap api sejati Samadhi peri ini, kata gadis itu dengan ekspresi berubah. Jadi itu api sejati Samadhi. Pantas saja Gu Api Langit sangat menyukainya. Limuran gembira. Yang disebut api sejati Samadhi adalah api Tao berkualitas tinggi. Api ini harus dipraktikkan oleh seorang praktisi cahaya pilihan atau cahaya bawaan yang dikaitkan dengan api, yang berspesialisasi dalam teknik-teknik yang dikaitkan dengan api. Mereka kemudian harus mengintegrasikan api sejati yang mereka kembangkan dengan api surgawi dan api bumi, yang memiliki kekuatan ilahi dari 3 api langit, bumi, dan manusia. Hanya dengan demikianlah api ini dapat disebut api sejati Samadhi.
Dapat dikatakan bahwa Samadhi api sejati merupakan ilmu api terkuat yang dapat dikultivasikan oleh para kultivator di dunia ini. Gu api langit dapat melahap sebagian api sejati Samadhi, yang merupakan kesempatan langka. Limuran memasukkan kembali gu api langit ke dalam lengan bajunya dan berkata, siapa identitas peri itu? Mengapa kau menggunakan kekuatan ilahi api sejati 3 Samadhi sejak awal? Sepertinya kau ingin membasmiku. Tapi aku belum pernah bertemu peri itu sebelumnya. Apakah tidak pantas kau bersikap begitu agresif pada pertemuan pertama kita hari ini? Gadis itu berkata dengan getir, meskipun ini pertemuan pertama kita memiliki perseteruan yang tak terdamaikan. Sekalipun kau punya serangga beracun yang kuat, aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Peri, kenapa kau berkata begitu? Limuran terkejut dan curiga. Ia menjelaskan, sejujurnya, aku sama sekali bukan kultivator dari kerajaan Middle Earth. Aku hanya kebetulan lewat sini. Apa kau salah mengenali orang? Bagaimana mungkin seorang kultivator tubuh sejati muncul di dekat sekte kecil atau menengah tanpa alasan? Gadis itu mendengus dingin, kau seorang kultivator Ibel, dan kau muncul di dekat kuil Baiyun. Siapa lagi kalau bukan kau? Limuran benar-benar bingung dengan apa yang didengarnya, tetapi temperamen gadis itu persis seperti seni bela diri yang dipraktikkannya, sangat pemarah, dan tampaknya mereka akan bertengkar lagi jika mereka berselisih paham. Dia tidak mau melawan wanita ini dan membuang banyak mana yang diperoleh dengan susah payah. Sekalipun gu api langit dapat menyerap sebagian api sejati Samadhi, jumlah total api sejati yang dapat diserapnya dalam waktu singkat jelas sangat terbatas. Jangan cemas, peri. Tolong beritahu aku dengan hati-hati. Aku bukan kultivator Ibel sejati, kata Limuran buru-buru. Berhenti bicara omong kosong, gadis itu tak mau mendengarkan lagi. Cincin giok api merah di tangannya tiba-tiba berkobar, siap menggunakan cara ampuh kapan saja. Meskipun dia tidak ingin bertarung dengan seorang kultivator yang levelnya sama tanpa alasan, jika wanita ini terus mengganggunya, dia tidak akan mundur, dan dia juga tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena wanita itu adalah kultivator wanita yang cantik. Peri, kau begitu agresif, apa kau pikir aku tidak berani bertindak? Nada bicara Limuran merosot, dan dia langsung menggunakan energi sejatinya secara diam-diam. Lalu Limuran membuka mulutnya dan bola cahaya abu-abu menyembur keluar dan menancap ke pedang pemburu jiwa di tangannya. Api langsung membakar bilah pedang itu, dan dalam sekejap, seluruh bilah pedang menjadi sebening kristal, tampak abu-abu dan transparan. Cahaya berharga yang terpancar dari bilah pedang itu meluap bagai air mengalir, sungguh memukau. Alis gadis berbaju merah itu sedikit berkerut. Senjata ajaib itu transparan dan tak terlihat, seolah-olah sedang diaktifkan sepenuhnya. Pihak lain telah dengan mudah mengaktifkan senjata ajaib tingkat ke-7 hingga mencapai puncaknya, jelas menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Gadis berbaju merah tak mau kalah. Ia meringis pelan dan membuat gerakan tangan dengan tangan gioknya yang ramping, memancarkan api murni dan pekat, yang disuntikkan ke dalam cincin giok api merah. Cincin giok api merah terbungkus dalam kobaran api dan menyerang Limuran lagi. Kobaran api yang dahsyat, bagaikan matahari yang terik, menerangi area seluas 1000 mil. Dari kejauhan, langit tampak seperti terbakar. Kekuatan magis yang dikultivasikan oleh para kultivator tahap tubuh sejati begitu dahsyatnya hingga dapat terlihat dari jarak jauh. Limuran mengarahkan pedang pemburu jiwa, dan pedang itu memancarkan cahaya abu-abu dan mengarah ke cincin giok api merah. Boom kedua senjata ajaib itu bertabrakan, masing-masing mundur beberapa kaki, dan pada saat yang sama ledakan besar terdengar. Api yang lebih terang dan lebih kuat menyembur keluar dari cincin giok api merah, seketika melahap pedang pemburu dan penjamret jiwa. Gadis berbaju merah itu mendengus dalam hati. Dilalap api sejatinya, pedang berharga itu pasti akan rusak parah dan kualitasnya akan sangat berkurang, meskipun tidak langsung terbakar. Tanpa diduga, semburan cahaya abu-abu tiba-tiba menyembur dari pedang pemburu jiwa dan pencuri jiwa. Setelah api mengerikan itu bertemu dengan cahaya abu-abu, api tersebut meleleh dan menghilang, dan tidak mampu melukai pedang itu sama sekali. Limuran mengambil kembali pedang pemburu dan penjamret jiwa. Meskipun ia telah menetralkan serangan lawan, ia masih cukup terkesan dengan metode lawan. Wanita ini terlihat sangat muda, tetapi metode kultivasinya sangat maju. Meskipun atribut keahliannya sangat sederhana, ketika ia berkultivasi hingga ke alam paling murni, kekuatannya juga sangat kuat. Ia layak menjadi tubuh sejati dari negara besar Middle Earth, kata Limuran dalam hati. Gadis berbaju merah sangat terkejut melihat Limuran menangkis serangannya hanya dengan senjata sihir tingkat 7, terutama cahaya abu-abu yang terpancar dari bilahnya. Sepertinya itu bukan energi Ibel biasa, juga bukan teknik yang benar. Hal itu membuatnya merasa seolah-olah ia tidak bisa melihat tembus pandangnya. Orang ini begitu kuat, aku khawatir semua orang di kuil Baiyun telah terbasmi. Gadis berbaju merah itu tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya dan menjadi semakin sedih.
Melihat pihak lain masih tidak berniat berhenti, Limuran merasa makin bingung saat air mata mulai menggenang di mata indahnya. Tunggu sebentar, pikiran Limuran bergerak, seolah-olah ia telah menebak sesuatu. Ia buru-buru berkata, "Peri, apakah kau di sini untuk kuil Baiyun? Meskipun aku muncul di dekat sini, aku tidak melakukan apapun yang merugikan kuil Baiyun. Sebaliknya, aku membantu kuil Baiyun menyelesaikan krisis." Benar saja, gadis berbaju merah yang hendak beraksi tertegun saat mendengar ini, dan dia menghentikan sementara kemampuannya. "Serius, apa semua orang di kuil Baiyun aman?" tanya gadis berbaju merah itu dengan khawatir. "Semuanya baik-baik saja, Peri, pergilah dan lihatlah dan kau akan tahu," kata Limuran sambil tersenyum. Gadis itu setengah percaya dan setengah ragu. Pada saat itu, seberkas cahaya terbang dari kejauhan. Sebelum mendekat, sebuah suara cemas terdengar dari kejauhan. "Tolong hentikan, senior, ini semua salah paham, salah paham." Ternyata itu Master Ling dari kuil Baiyun. Limuran mengenali suara pengunjung itu dan tersenyum tipis. Gadis itu sangat gembira saat mendengar hal itu dan segera menjawab dengan lantang, "Ayah, jadi ayah baik-baik saja." Limuran tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari. Ternyata Master Ling dari kuil Baiyun yang tidak mencolok ini memiliki seorang putri cantik yang berada di tahap awal tubuh sejati. Gadis ini pasti telah menerima panggilan bantuan dari Master Ling, jadi dia bergegas ke kuil Baiyun. Setibanya di dekat kuil Baiyun, ia menemukan kultivator ibel Limuran yang bersembunyi di sana. Wajar saja, ia mengira Limuran adalah kultivator ibel yang menyerbu kuil Baiyun. Wanita itu merasa ia sudah terlambat, jadi ia membenci Limuran sampai ke akar-akarnya dan menganggapnya sebagai pembasmi ayahnya. Sekarang kepala biara Ling muncul di hadapannya dalam keadaan sehat, semua kesalahpahaman pun hilang. Setelah Ling Guanzu muncul, ia langsung membungkuk hormat kepada Limuran dan berkata, "Senior, tolong berhenti. Ini putri saya satu-satunya. Kami tidak punya dendam satu sama lain. Saya khawatir ada kesalahpahaman." "Ini memang salah paham," Limuran mengangguk dan berkata, "Kepala biara Ling, Anda tiba tepat waktu. Tolong beritahu putri Anda apa yang terjadi di kuil Baiyun, dan kesalahpahaman ini akan terselesaikan." "Ya," kata kepala biara Ling kepada gadis itu, "Suer, kau agak terlambat. Untungnya, senior ini kebetulan lewat dan datang menyelamatkan ayahku dan kuil Baiyun. Para kultivator ibel itu juga diusir oleh senior." Kepala biara Ling menceritakan kejadian itu secara singkat, dan setelah mendengarnya, gadis muda itu, Ling Suer, tersipu. Ia membungkuk kepada Limuran dan berkata, "Aku keliru mengira kau musuhku. Aku minta maaf atas segala pelanggaran yang mungkin telah kau perbuat." "Memanggilku dermawan terlalu serius," kata Limuran sambil tersenyum, "tapi sekarang kesalahpahaman telah terselesaikan dan Peri dan putrinya telah bersatu kembali dengan selamat, bolehkah aku pergi sekarang?" Ling Suer berkata, "Aku lengah sesaat, membuatmu kehilangan banyak energi. Bagaimana kalau kau memintaku beristirahat di kuil Baiyun selama beberapa hari? Dengan begitu, kami bisa menunjukkan keramahan dan memberikan kompensasi." "Tidak perlu," Limuran menggelengkan kepalanya, "aku akan mencari cara untuk memulihkan kekuatanku secara perlahan." Ia memandang kepala biara Ling dan putrinya, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aku tak pernah menyangka kuil Baiyun sekecil ini bisa dipimpin oleh seorang kultivator tahap tubuh sejati yang luar biasa. Kalau begitu, mengapa rekan Daois Ling tidak mengungkapkan identitasnya dan memimpin sekte ini? Aku yakin orang-orang rendahan itu tak akan berani menyinggung kuil ini." Ling Suer tersenyum manis dan berkata, "Dermawanku, kau mungkin tidak tahu bahwa kuil Baiyun ini didirikan oleh ayahku 200 tahun yang lalu. Saat itu, kultivasi Suer masih rendah. Kemudian, seorang senior dari Sekte Suling menyukai Suer dan mengangkatnya sebagai murid, membawanya ke Sekte Suling untuk berlatih. Jadi, saat ini, Suer adalah seorang tetua Sekte Suling, bukan seorang kultivator kuil Baiyun. Ayahku selalu bersikap rendah hati dan tidak berniat menggunakan nama Suer untuk memperluas pengaruh kuil Tao, jadi dia merahasiakan masalah ini. Pantas saja peri itu begitu kuat. Ternyata rekan Taoisku dari Sekte Suling begitu tidak sopan," kata Limuran sambil membungkuk. Sekte Suling adalah salah satu dari 5 sekte super saleh yang terkenal di negeri Middle Earth. Konon, terdapat lebih dari 20 hingga 30 tetua tingkat tubuh sejati di sekte tersebut, dan juga terdapat biksu-biksu agung tingkat tubuh sejati akhir. Ini layak menjadi sekte terkenal. Seorang tetua biasa di tahap awal tubuh sejati memiliki kekuatan seperti itu, gumam Limuran dalam hatinya. Ling Suer tersenyum tipis dan berkata, "Dermawanku, mengapa kau begitu rendah hati? Dalam pertarungan tadi, kau sama sekali tidak dirugikan. Jika senjata ajaibmu sedikit lebih unggul, aku khawatir kekuatanmu bahkan akan melampaui Suer." Limuran tiba-tiba berubah pikiran. Karena pihak lain adalah seorang tetua dari salah satu dari 5 sekte utama jalan lurus,
ia pasti memiliki pengetahuan yang luas dan telah berlatih di dunia tengah. Mungkin ia bisa mendapatkan beberapa informasi berguna darinya. Limuran langsung bertanya, ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu, peri. Bolehkah? Kau terlalu sopan, dermawan. Suer akan menceritakan semua yang dia tahu. Ling Suer mengangguk. Ia merasa sangat bersalah terhadap Limuran, jadi wajar saja jika ia bersedia menebusnya. Aku penasaran, ada berapa banyak kuil Baiyun di wilayah negara Middle Earth? Apakah ada kuil Baiyun yang khusus mempelajari seni jimat? Tanya Limuran. Ling Suer tertegun mendengar ini. Ia merenung sejenak, lalu berkata, kuil Baiyun itu nama biasa. Seharusnya ada setidaknya 5 kuil Baiyun di kerajaan besar Middle Earth. Namun, Suer tidak tahu ada kuil Baiyun yang berfokus pada seni jimat. Ada banyak sekte yang berfokus pada jimat, dan beberapa di antaranya adalah kuil Tao, tetapi tidak ada yang disebut kuil Baiyun. Limuran mengerutkan kening dan terus bertanya, apakah ada kuil awan putih yang memiliki hubungan dengan teknik pembuatan jimat tingkat tinggi? Ling Suer menggelengkan kepalanya, tampak bingung. Setelah beberapa saat, Ling Suer bergumam, jika aku benar-benar ingin menemukan hubungannya, kuil Baiyun ayahku memang ada hubungannya dengan Fulu, tapi itu agak berlebihan. Oh, kenapa tidak menceritakannya padaku? Tanya Limuran penasaran. Ling Suer berkata, ratusan tahun yang lalu, keluarga Ling kami masih keluarga biasa. Kami dapat memulai jalur kultivasi karena salah satu leluhur kami bertemu dengan seorang guru yang membimbing dan mencerahkan kami, membawa kami ke dunia kultivasi. Sejak saat itu, kami perlahan-lahan menjadi makmur dan telah membuat langkah besar di dunia kultivasi. Konon, leluhur keluarga kami ini berhasil membuka cahaya suci leluhurnya melalui jimat, dan memulai jalan kultivasi. Tempat ia bertemu seorang guru dan menerima bimbingan adalah sebuah kuil Tao bernama Kuil Baiyun. Ayah saya membangun sebuah kuil Tao dan menamainya Kuil Baiyun untuk mengenang kisah hidup leluhur kami. Kuil Tao Fana. Limuran terkejut saat mendengarnya. Bangsa Middle Earth memiliki tradisi panjang dalam membudidayakan makhluk abadi. Bahkan manusia Fana, melalui legenda kuno, mengetahui keberadaan makhluk abadi dan para pembudidaya abadi, serta menjunjung tinggi mereka. Oleh karena itu, selain kuil-kuil Tao di alam abadi, dunia Fana juga memiliki banyak kuil dan kuil Tao, besar maupun kecil, yang didedikasikan untuk berbagai dewa legendaris. Meskipun kuil Baiyun hanyalah nama umum, kuil ini juga dapat berada di antara kuil-kuil Tao manusia Fana. Diagram 1000 jimat hanya menyebutkan nama kuil Baiyun, tetapi tidak menyebutkan apakah kuil itu merupakan kuil Tao untuk membina para dewa atau kuil Tao untuk manusia biasa. Limuran hanya terkekang oleh pemikirannya sendiri dan berasumsi bahwa kuil Baiyun pastilah sebuah sekte Tao untuk membina para dewa, tetapi sebenarnya, kuil itu juga bisa menjadi kuil Tao untuk manusia biasa. Aku ingin tahu di mana kuil awan putih Fana berada. Tanya Limuran. Itu di Changzhou, tempat asal leluhur keluarga Ling saya, kata Ling Suer. Changzhou. Limuran tertegun lagi di antara 18 negara bagian di negeri Middle Earth, sepertinya tidak ada Changzhou. Ling Suer menutup mulutnya sambil terkekeh dan berkata, sepertinya dermawanku memang bukan dari negeri besar Middle Earth. Meskipun Changzhou dinamai menurut sebuah negara bagian, ia bukan salah satu dari 18 negara bagian. Ia hanyalah sebuah kota kecil. Saya tidak tahu di mana Changzhou. Saya sangat tertarik untuk pergi ke sana, kata Limuran dengan sebuah ide di benaknya. Di sebuah kuil Tao Fana, seorang guru muncul yang dapat menggunakan jimat untuk membuka cahaya ilahi leluhur bagi para murid Fana. Ini sendiri merupakan hal yang sangat aneh. Limuran juga dapat menggunakan jimat untuk membuka cahaya ilahi bagi manusia, tetapi ia perlu menggunakan jimat tingkat tinggi. Secara umum, ada banyak cara berbeda untuk melakukan konsekrasi. Saat melakukan konsekrasi untuk orang lain, kebanyakan orang akan menggunakan metode yang paling mereka kuasai dan kuasai. Dari sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa guru pada saat itu kemungkinan besar adalah guru yang ahli membuat jimat. Meskipun kuil Baiyun Changzhou hanyalah kuil Tao biasa, namun kuil ini sangat sesuai dengan informasi beberapa karakter kuno tersembunyi yang tercatat dalam peta 1000 jimat, yang membuat jantung Limuran berdebar kencang. Ling Suer berkata dengan gembira, bagus sekali. Sebenarnya, Suer berencana membawa ayahnya dan orang-orang dari kuil Baiyun ke Changzhou untuk berlindung, agar terhindar dari gangguan lebih lanjut dari kekuatan Ibel. Situasi di dunia kultivasi abadi di negara Middle Earth saat ini sedang kacau. Sekte kebenaran dan sekte Ibel berselisih, tampaknya tidak cocok. Suer adalah seorang tetua dari sebuah sekte kebenaran besar. Jika identitasnya terungkap oleh sekte Ibel, ayahnya dan kuil Baiyun kemungkinan besar juga akan terlibat. Lagi pula, para kultivator Ibel sudah datang untuk membuat masalah hari ini. Kita tidak tahu apakah mereka akan kembali. Demi keamanan,
Sebaiknya kita tutup sementara kuil Baiyun dan pindahkan murid inti ke tempat lain untuk sementara waktu agar bisa berkultivasi dalam pengasingan. Changzhou adalah rumah leluhur keluarga Ling saya. Tempat itu terpencil dengan pemandangan yang indah. Selain itu, tidak ada sekte kultivasi abadi besar yang berakar di sana. Tempat itu tidak dikenal di dunia kultivasi abadi, dan para kultivator Ibel mungkin tidak akan bisa melacaknya. Setelah mendengar apa yang dikatakan putrinya, Guru Ling mengangguk berulang kali untuk menunjukkan persetujuannya. Ling Suir dengan hangat mengundang Li Muran, jika kamu ingin pergi ke Changzhou, mengapa tidak ikut dengan kami? Kepala biara Ling juga setuju, ya, kalau senior ikut, kita akan punya seseorang yang menjaga kita di sepanjang jalan. Kalau suatu saat kita dihentikan oleh kultivator Ibel, kita tak perlu khawatir soal senior dan Suer, dua kultivator tahap tubuh sejati, yang ada di sana. Li Muran tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi ke Changzhou bersamamu dan yang lainnya tanpa ragu. Tapi, kau tak perlu terus-terusan memanggilku dermawan. Nama belakangku Li, jadi kau bisa memanggilku rekan Daois Li. Jadi, ini rekan Daois Li. Ling Suer membungkuk lagi dan berkata, mohon tunggu 1 atau 2 hari lagi agar Suer dan ayahku dapat menyelesaikan urusan kuil sesegera mungkin. Li Muran mengangguk dan kembali ke kuil Baiyun bersama mereka. Mungkin karena khawatir situasinya akan rumit, ayah dan anak perempuan keluarga Ling segera menangani urusan kuil Baiyun. Mereka membagi-bagi persediaan batu roh dan material sekte lainnya, lalu membubarkan sebagian besar murid. Beberapa murid inti yang enggan pergi terus mengikuti Guru Ling dan yang lainnya ke Changzhou untuk berkultivasi. Pada hari kedua, rombongan diam-diam meninggalkan kuil Baiyun dan menuju Changzhou. Sepanjang perjalanan, mereka ditemani oleh Li Muran dan Ling Suir, dua kultivator tahap tubuh sejati, sehingga perjalanan berjalan lancar dan aman. Setelah beberapa hari, rombongan tiba di Changzhou. Di sebelah utara Changzhou, terdapat sekelompok puncak yang indah. Kepala biara Ling membawa beberapa murid untuk sementara waktu membangun sebuah sekte di sini dan menetap. Ling Suir mengajak Li Muran mengunjungi beberapa kuil dan kuil Tao yang tersebar di pegunungan. Ini semua adalah kuil Tao Fana, dan banyak peziarah Fana berkunjung. Agar tidak mengejutkan dunia, mereka berdua menahan aura seni bela diri mereka dan menyamar sebagai pasangan muda Fana biasa yang sedang bepergian. Akan tetapi, meskipun mereka berpakaian seperti manusia biasa, bentuk tubuh dan kecantikan Ling Suir jauh melampaui jangkauan wanita biasa, sehingga banyak manusia biasa di sepanjang jalan masih memandang mereka dengan kagum, memperlakukan mereka sebagai sepasang pasangan yang berbakat dan cantik. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah kuil Tao yang tersembunyi di antara perbukitan hijau yang bergelombang. Kuil Tao ini dulunya adalah kuil Baiyun ratusan tahun yang lalu. Namanya diubah menjadi kuil Sanren karena seorang pengusaha kaya mendanai renovasinya bertahun-tahun yang lalu, kata Ling Suer. Ini juga pertama kalinya Suer ke sini. Mengapa rekan Daois Li pergi ke tempat seperti ini? Saya ingin mencari jejak seorang guru yang telah lama memiliki hubungan spiritual dengan saya di sini, gumam Li Muran. Begitu melangkahkan kaki memasuki pegunungan, ia segera memastikan bahwa kuil Tao ini adalah kuil Baiyun yang tengah dicarinya. Hal ini karena penampakan gunung-gunung dan hutan di sekitarnya hampir identik dengan pemandangan yang tergambar pada peta 1000 simbol. Ini jelas bukan kebetulan. Kuil Baiyun yang disebutkan dalam peta 1000 simbol jelas merupakan kuil Tao yang tidak dikenal ini. Selama ratusan tahun, rahasia besar yang tersembunyi dalam 1000 jimat ada di kuil Tao yang sederhana ini. Memikirkan hal ini, Li Muran tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Mungkinkah kuil Tao Fana di pegunungan liar ini juga memiliki jejak kaki para guru yang disebutkan oleh rekan Daois Li? Ling Suir merasa skeptis. Li Muran tersenyum dan berkata, Peri Ling mungkin tidak terlalu tertarik membuat jimat, dan aku khawatir dia belum pernah mendengar nama Bagan 1000 jimat. Ling Suer mengangguk dan berkata, meskipun ada rekan-rekan di sekte Suling yang ahli dalam seni membuat jimat, Suer memang tidak mahir. Sedangkan untuk diagram 1000 jimat, aku belum pernah mendengarnya. Bibir Li Muran sedikit melengkung saat ia berpikir, diagram 1000 jimat bukanlah senjata sihir yang ampuh, dan meskipun mungkin kurang dikenal di kalangan kultivator biasa, diagram ini sangat terkenal di kalangan kultivator yang ahli dalam seni jimat. Untungnya, tidak ada kultivator yang ahli dalam jimat di dekat kuil Tao Fana ini. Kalau tidak, setelah melihat diagram 1000 jimat, mereka pasti sudah menduga bahwa diagram ini ada hubungannya dengan kuil ini. Guru itu sebenarnya menyembunyikan rahasia itu di sebuah kuil Tao Fana yang hampir tidak ada hubungannya dengan dunia kultivasi abadi. Bisa dikatakan niatnya sangat baik. Hanya dengan cara inilah rahasia itu dapat terpelihara hingga kini, memungkinkan mereka yang ditakdirkan untuk melihat rahasia 1000 jimat untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkannya. Li Muran dan Ling Suir berjalan ke kuil Tao dan berjalan-jalan. Semuanya normal. Ini jelas kuil Tao biasa untuk manusia biasa.
Para penganut Tao di sini semuanya manusia biasa tanpa kekuatan magis. Mungkinkah saudara Li salah tempat? Tanya Ling Xuir ragu. Limuran tersenyum tipis, menggelengkan kepala, dan berkata, sepertinya kuil Tao ini tidak cocok untuk peri. Peri, silakan kembali. Tapi aku akan tinggal di sini lebih lama. Ling Xuer sedikit mengernyit dan berkata, baiklah, kalau begitu Xuer akan pergi dan membantu ayah menenangkan para murid sekte. Rekan Daois Li, silakan lakukan sesukamu. Setelah berkata demikian, Ling Xuir dengan bijaksana mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Limuran tinggal sendirian di kuil Tao untuk berziarah. Perlahan-lahan, ia berjalan ke sebuah patung batu yang tampak seperti seorang cendekiawan Konfusianisme Parubaya, lalu menatap patung itu tanpa bergerak. Tak lama kemudian, seorang Taois tua dari kuil datang untuk membujuk Limuran, dengan berkata, ini adalah Dewa Abadi Wenmo, yang diabadikan di kuil ini. Beliau menguasai semua kaligrafi dan lukisan. Sungguh tidak sopan bagimu untuk menatap langsung patung Dewa Abadi. Tuan Abadi Wenmo, Limuran tersenyum tipis. Di dunia ini, bahkan makhluk tahap tubuh sejati tingkat atas seperti dirinya hanya bisa menyebut dirinya manusia sejati. Ia bertanya-tanya siapa yang pantas menyandang gelar Tuan Abadi. Namun, Limuran tetap membungkuk kepada Wenmo Xianjun untuk menunjukkan rasa hormatnya. Melihat Limuran melakukan ini, sang Taois mengangguk dan berhenti mencoba menghentikannya. Limuran mengangkat kepalanya dan menatap patung batu Wenmo Xianjun lagi, tetapi perhatiannya terfokus pada tangan Wenmo Xianjun. Pada patung batu ini, Dewa Abadi Wenmo memegang kuas emas di satu tangan dan gulungan kaligrafi dan lukisan di tangan lainnya, seolah-olah ia siap untuk menulis atau melukis. Karena patung batu itu, pena dan gulungan emasnya pun dipahat dari batu. Bagi Limuran, yang terbiasa melihat harta karun indah di dunia kultivasi abadi, ukiran patung batu ini hanya bisa dianggap sangat biasa saja. Namun, gulungan yang dipegang di tangan kiri Wenmo Xianjun membuat jantung Limuran berdebar kencang, dan sekilas keterkejutan yang sulit disembunyikan terpancar di matanya. Gulungan ini tampaknya diukir dari batu, tetapi di bawah pengamatan tajam Limuran, ia menemukan bahwa itu adalah harta karun yang tersembunyi oleh rune membatu tingkat tinggi. Rune pembatuan tingkat tinggi ini merupakan varian dari rune atribut bumi tingkat tinggi. Rune ini sangat langka dan hampir punah di dunia kultivasi abadi saat ini. Terlebih lagi, tata letak rune ini sangat cerdik, dan bahkan Ling Xuir, seorang kultivator tubuh sejati tahap awal yang baru saja bepergian bersamanya, tidak dapat melihatnya. Limuran tidak hanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan pikiran yang kuat, tetapi juga sangat mahir dalam seni jimat. Dari sinilah ia melihat beberapa kekurangannya. Patung batu Wenmo Xianjun ini pasti sudah cukup tua, kan? Tanya Limuran. Pendeta Tao tua itu mengangguk dan berkata, matamu bagus. Patung Wenmo Xianjun ini adalah salah satu patung batu tertua di kuil ini. Patung ini telah dipuja sejak kuil ini dibangun, setidaknya beberapa ratus tahun yang lalu. Limuran tersenyum dan berkata, pantas saja ada begitu banyak retakan tersembunyi pada patung batu ini. Sejujurnya, saya sangat ahli dalam seni merestorasi patung batu. Karena kita punya kesempatan hari ini, saya akan membantu kuil Anda memperbaiki patung batu ini sedikit agar bisa awet lebih lama. Jangan khawatir, Pendeta Tao, saya hanya menuruti keinginan Anda dan tidak akan mengambil sepeser pun. Pendeta Tao tua itu tertegun dan bertanya dengan curiga, kamu masih sangat muda dan terlihat begitu lembut. Apa kamu benar-benar seorang tukang batu? Limuran tertawa dan berkata, Guru, Anda dapat mengetahui apakah keahlian saya bagus atau tidak hanya dengan melihatnya saja. Sambil berbicara, Limuran mengulurkan tangannya dan menyentuh permukaan patung batu. Dalam sekejap, patung batu itu menjadi baru kembali di tempat ia menyentuhnya. Pendeta Tao tua itu terkejut. Ia menggosok matanya kuat-kuat dan mengamatinya beberapa kali. Kemudian, ia tiba-tiba tersadar dan berkata dengan suara tercekat, mungkinkah Anda seorang master abadi yang bisa melakukan sihir? Benar, Limuran mengangguk, lalu mengulurkan jarinya dan membacakan mantra untuk membuka segel jimat pembatu tingkat tinggi, yang tertanam di gulungan yang dipegang di tangan kiri patung Wenmo abadi. Tiba-tiba, cahaya kuning menyambar gulungan itu, dan serpihan batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi titik-titik cahaya dan berhamburan. Gulungan batu itu benar-benar berubah menjadi gulungan sungguhan dalam sekejap mata. Limuran menyimpan gulungan itu dan berkata kepada pendeta Tao tua yang tertegun di sampingnya, sudah takdir bahwa guru abadiku bisa mendapatkan harta karun itu dari kuilmu hari ini. Sudah takdir pula kau di sini untuk menyaksikannya. Aku bisa memberimu kesempatan untuk menjadi abadi. Apa permintaanmu? Pendeta Tao tua itu sangat gembira mendengar hal ini, lalu berlutut di tanah, bersujud berulang kali, dan berkata, Guru, mohon bawalah saya ke dalam praktik ini, sehingga saya dapat melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa dunia abadi yang legendaris itu selama hidup saya. 540.